Oke. Saya akan mulai dari sini dulu. Ya, saya akan mulai dari yang awal ya. Poin yang paling penting ya, mengapa hari ini perlu dilakukan follow up. Mari kita lihat data yang ada ya. Oke. Teman-teman, apa yang terjadi ternyata? Kalau kita bicara nih tentang penjualan, berarti sebenarnya sama tentang bagaimana kita bisa meng-closing seseorang untuk menjadi rekan kerja kita ya. Nah, dari data yang ada dari National Sales Executive Association di Amerika Serikat sendiri mendapati bahwa 48% dari seorang sales atau business person ya, mereka tidak pernah melakukan follow up pada prospek. Perhatikan berikutnya, 25% dari sales hanya menelpon 2 dari kenalan dan mereka berhenti. Ya, artinya mereka mengadakan kontak hubungan ya untuk memprospek mereka ataupun kemudian menghubungi ulang untuk di follow up. Seringkali cuma hanya pada 2 kenalan dan kemudian berhenti. Ya, perhatikan, 12% dari sales hanya menelpon 3 kenalan dan kemudian berhenti. Nah, yang menarik adalah hanya 10% sales yang menelpon lebih dari 3 kenalan. Apa artinya di sini? Nah, kita bicara pertama adalah proses yang membuat kita bisa cepat untuk mendapatkan rekan kerja ataupun konsumen adalah berapa banyak ya, berapa number ataupun angka yang Anda prospek orang tersebut. Nah, kalau yang Anda prospek jumlahnya sangat kecil, ingat semuanya akan berbanding lurus dengan yang namanya hukum Pareto ya. Artinya teman-teman sama-sama tahu bahwa kalau kita ya mengadakan kontak dan hubungan dengan orang, ingat bahwa 10 orang kita prospek, 80% bilang tidak dan 20% bilang ya. Artinya dari 10 orang, kalau 8 orang itu mengatakan tidak dan 2 mengatakan ya, sebetulnya itu sudah bagus ya. Nah, apa yang terjadi kalau seseorang itu cuma hanya menelpon cuma hanya untuk prospek hanya 3 kenalan saja. Nah, maka ini yang membuat akhirnya kenapa kita nggak mendapatkan rekan kerja baru, nggak mendapatkan konsumen baru. Karena apa? Jumlah yang kita prospek terlalu sedikit. Nah, kita lihat sambungannya. Kemudian, kunci dari follow up Anda bisa mendapatkan, ya, teman-teman bisa lihat di sini. Saya pindah dulu. Oke. 2% dari penjualan didapatkan di pertemuan yang pertama. Ya, perhatikan berikutnya. 3% dari penjualan ataupun closing mendapat rekan bisnis itu didapatkan dari pertemuan yang kedua. Nah, menariknya 5% dari penjualan ataupun ya mereka mau join dengan kita itu dari pertemuan yang ketiga. Nah, 10% dari penjualan ataupun closing itu didapatkan dari pertemuan yang keempat dan mari kita lihat fakta yang menarik adalah 80% dari penjualan ataupun closing. Lihat teman-teman semua didapatkan di pertemuan kelima sampai dengan 12. Luar biasa kan? Apa yang terjadi hari ini? Kebanyakan dari kita seringkali ya pada saat kita sudah memposting, membroadcast, kita japri, kita share flyer, flyer digital itu entah itu produk, entah itu testimoni, entah itu bisnisnya, apapun itu. Seringkali kita merasa lah, wah, aku kok nggak dapat closingan ya, kok aku nggak dapat rekan kerja yang aktif ya. Nah, pertanyaannya sederhana, berapa sering kita melakukannya? Seberapa konsisten kita melakukannya? Nah, apa yang terjadi rekan-rekan? Mengapa banyak orang tidak melakukan follow up? Nah, ini yang paling penting. Mengapa orang itu seringkali berhenti ya toh di angka yang kedua kali pertemuan. Oke, pertemuan pertama saya presentasi, saya closing. Orangnya masih pikir-pikir. Maka saya akan berusaha untuk nemuin yang kedua, yaitu follow up. Berarti ini baru pertemuan kedua. Dan di pertemuan kedua pada saat saya mencoba untuk memfollow up untuk meyakinkan mereka untuk supaya mau join, supaya mereka mau kemudian menjalankan bisnis ini, dan saya mendapatkan output orangnya nggak mau. Dan di titik inilah kebanyakan orang berhenti. Hanya sampai pertemuan kedua. Padahal fakta yang ada Anda bisa lihat teman-teman. Justru di pertemuan kelima sampai ke-12 lah 80% dari pencatatan closing penjualan ataupun closing orang bergabung itu terjadi. Kenapa ini terjadi, teman-teman? Mari kita lihat. Mengapa para enterpriser tidak melakukan follow up? Penyebab yang pertama, mindset yang salah bahwa menganggap kalau saya follow up itu nggak mendapatkan hasil langsung.
Beda Kunugroho dengan kalau saya closing. Kalau saya closing orang, saya prospek, saya dapat paket ya THS double propoilic set ya toh, power pack lah, isi starter set. Saya tuh langsung dapat uangnya. Tapi kalau follow up Pak Nugroho, aduh Pak Nugroho, ya orang apa saya udah dapat apa-apa gitu loh Pak. Ya omset ya enggak naik. Lihat Pak Nugroho, gara-gara saya follow up, Pak Nugroho lihat kan 2 hari 3 hari terakhir omset saya di HDI One enggak naik kan? Ya gara-gara follow up. Coba kalau saya enggak follow up, coba saya closing terus. Kalau saya closing terus, saya pasti akan punya hasil yang langsung kelihatan. Ini bahayanya Bapak Ibu sekalian. Bahayanya banyak orang tidak melakukan follow up karena mereka berpikir bahwa follow up itu menghabiskan banyak waktu tapi tidak mendapatkan output atau hasil yang diinginkan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah mindset yang harus kita perbaiki karena dari mindset ini membuat banyak dari kita tidak sabar. Dalam melakukan proses follow up seringkali kita tidak sabar, seringkali kita terkesan agresif dan kita akhirnya seperti cerita saya kemarin, kita akhirnya menjadi seorang hunters atau pemburu yang menghantui mereka, ya haunted our prospect gitu ya. Bukan, teman-teman semua. Ingat, kita di sini adalah sebagai seorang farmers, ya. Nanti saya akan jelaskan ya, apa yang dilakukan oleh seorang farmer atau petani dalam hal mulai dari awal pertama berkenalan dengan prospek, melakukan proses presentasi, closing, follow up, sampai kemudian mereka menjadi seorang leader. Itu adalah semua aktivitas sebagai seorang farmers atau petani, bukan seorang hunters atau pemburu. Menjadi tidak sabar, dan apa yang membuat lagi orang tidak melakukan follow up, ini penting yang nomor 3, teman-teman tolong diperhatikan. Karena seringkali kita menganggap semua orang itu sama seperti kondisi dia saat ini. Ya, apa artinya? Kita seringkali menjudge mereka. Kenapa sih dia kok nggak mau aktif, kok rewel banget? Yang ini, yang itu, ya atau diajak jalan yang bilang nggak punya waktu, ya diajak jalan yang kadang-kadang ya beralasan yang nggak enak badan, besoknya diajak untuk Zoom meeting katanya matanya sakit, ya toh. Besoknya katanya hidungnya yang tersumbat, lah apa hubungannya Pak Nugroho dengan nonton Zoom? Besoknya lagi beralasan nggak jempolnya kecepit pintu gitu ya. Ya, kita sering mendapati seperti itu ya. Dan kita sering kali nggak sabar akhirnya merasa apa? Kenapa sih dia nggak seperti dia? Apa dia kok nggak seperti aku sih? Yang mau untuk betul-betul jalan langsung, banyak alasan aja tuh. Nah, lihat rekan-rekan. Kadang kita nih lupa, kita nih menetapkan standar kita hari ini di mana kita sudah punya komitmen untuk menjalankan, kita sudah mau aktif ya, tapi kita lupa bahwa mungkin ya mereka hari ini, mereka yang belum mau aktif, belum mau jalan, itu sebetulnya seperti diri dia waktu dulu pertama kali di HDI. Betul nggak? Bingung nggak dengan maksud saya ini? Kadang-kadang saya sering bilang ya, waktu rekan saya melakukan follow up terus merasa nggak dapat hasil, dia nggak sabar, terus dia menjudge seseorang itu seperti seakan-akan dibandingkan dengan kondisi dia saat ini yang mau jalan. Saya sering kali cuma bilang gini, ah kamu sombong aja, sekarang ngomongnya kayak gitu, kamu nggak inget dulu kamu sendiri seperti apa. Biasanya dia akan tersenyum dan iya ya Pak Nukia. Iyalah kamu sendiri loh baru aktif setelah berapa lama saya follow up? Setelah 4 bulan. Tapi ya itulah, ya seringkali orang ini menetapkan standar ganda gitu ya. Ya kalau dengan dirinya, wah dirasa gua nih loh orang yang mau aktif. Dia lupa dulunya dia seperti apa gitu kan. Nah, teman-teman semua, mari ya kita sadari mengapa penting sekali melakukan follow up. Lihat hal ini rekan-rekan ya. Oke, saya akan bahas ini. Kenapa follow up itu penting sekali untuk dilakukan secara konsisten? Rekan-rekan, Anda tentu sudah pernah melihat bagian ini, tapi saya akan ulang lagi. Ini bagian yang saya sharingkan nanti di materi Enterprise Manager untuk special coaching dan special coaching dan mentoring untuk para manajer. Ya. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Ingat, orang-orang yang awal pertama ini adalah prospek, oke? Maka aktivitas proses pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan yang namanya presentasi standar dan kita closing. Kalau mereka masih pikir-pikir, mereka lagu-lagu, maka kita lakukan yang namanya follow up. Oke. Sekali lagi, lakukan bisa jadi 5 kali sampai 12 kali karena disinilah sebetulnya golden momentumnya. Saya nanti akan jelaskan kenapa ini bisa terjadi. Ya. Tapi perhatikan, bukan hanya sampai di sini. Follow up pada saat seseorang sudah bergabung menjadi downline sekalipun,
itu masih tetap harus dilakukan proses follow up yang kedua. Untuk membuat mereka menjadi rekan kerja atau downline yang aktif. Karena downline itu adalah kondisi orang yang bergabung. Oke, bisa jadi sebagai konsumen saja, bisa jadi mereka cuma hanya bergabung aja. Kita follow up agar mereka menjadi rekan kerja aktif. Lihat teman-teman, kalau Anda ingin menjadi besar di bisnis ini, Anda harus melakukan follow up lagi yang ketiga. Untuk apa? Untuk mendapatkan key person atau calon orang kunci Anda, ya, calon leader Anda. Oke, calon leader yang disebut dengan orang kunci. Itu pun didapat dengan cara kita melakukan yang namanya follow up. Oke, dan kita lihat rekan-rekan. Untuk mendapatkan seorang leader pun kita harus melakukan proses itu sampai yang keempat, yaitu sekali lagi proses follow up. Pak Yulianto bisa punya jaringan yang sekian besar dan dia sekarang menikmati passive income di atas dari 7 miliar per bulannya. Karena Pak Yulianto mencetak leader dalam jaringan dia yang sangat banyak. Total bisa mencapai 20 jalur. Dan hari ini leader atau yang kita samakan dengan jenderal itu tadi, yang memimpin jaringan dia yang totalnya sampai dengan 20 jalur kelebaran. Kenapa rekan-rekan? Prinsip mengatakan bahwa lebih baik saya memiliki 1 orang jenderal daripada 1000 orang prajurit. Dan seorang leader ini tidak akan mungkin bisa muncul atau timbul kalau kita tidak mulai dari proses yang pertama kali, yaitu proses input awal, yaitu proses perekrutan sebanyak-banyaknya, yang kemudian dari yang kita rekrut ini tadi, oke, kita follow up untuk menjadi orang-orang yang disebut dengan downline dan kemudian menjadi rekan kerja ini tadi. Jadi buat teman-teman semua, saya sering mengambil perumpamaan ya. Sekali lagi, saat Anda melakukan follow up, itu persis seperti cerita yaitu pipa dan ember yang Anda pernah ikuti di bootcamp. Kalau di sini ada desa, village, ya. Kalau di sini ada sumber mata air, oke. Anda melakukan proses follow up, itu sama saja dengan Anda membangun saluran pipa airnya. Oke. Saat membangun saluran pipa air ini tadi, seakan-akan tidak terlihat hasilnya. Seakan-akan lebih terlihat hasilnya saat saya mengangkut air dengan menggunakan ember. Closing, prospek terus. Itu harus dilakukan. Tetapi setelah kita memiliki downline, kita harus mulai melakukan langkah follow up. Karena ini adalah proses untuk mengaktifkan rekan kerja kita dan di sanalah akan terjadi proses duplikasi. Barangkali banyak dari teman-teman di sini yang belum paham ataupun lupa, saya cuma hanya ingin reminder kepada Anda semuanya, teman-teman, bahwa di sini kita melakukan proses follow up, mendapatkan rekan kerja baru, karena ini adalah bagian dari proses di mana kalau Anda ingin menjadi besar dan berhasil di bisnis ini, Anda harus melakukan yang namanya proses duplikasi. Yang artinya, ingat sekali lagi, untuk mendapat hasil 100%, oke, Anda bisa melakukan cara pertama, Anda 1 orang sendiri menjual sebanyak 100%, atau Anda bersama dengan 100 orang rekan kerja Anda, yang Anda convince mereka untuk jalan dan aktif di bisnis ini, mereka punya kontribusi hanya 1%, maka in the end outputnya sama-sama 100%. Nah, kalau kita bicara konsep bisnis MLM, kenapa kita melakukan follow up, dan seperti konsep membangun saluran pipa air tadi, teman-teman semua, kita bisa mendapati bahwa di sini membangun saluran pipa air, memfollow up rekan kerja itu adalah dalam rangka untuk membentuk terjadinya 100 orang ini. Sehingga kita nggak selamanya menjadi single fighter. Kalau kita harus memilih, teman-teman Anda pasti bisa memilih saat ini. Untuk mendapatkan hasil 100%, Anda pilih lewat cara mana? Lewat cara yang pertama, oke, atau lewat cara yang kedua? Anda pasti setuju dengan saya,
Anda pasti pakai cara yang kedua. Karena sama-sama 100%. Maka Anda akan pilih cara kedua. Nah, kenapa Anda pilih cara kedua? Simpel kan? Karena kalau pakai cara pertama, pada saat Anda tidak lagi bisa bekerja, oke, maka pendapatan Anda akan nol. Karena satu yang bekerja. Tapi kalau di sini Anda tidak bisa bekerja, satu orang aja, Anda masih mendapatkan output 99%. Ini yang akan terjadi. Oke. Dan kalau kita bicara, ya misalkan yang menjadi nggak aktif itu jumlahnya sampai dengan 20 orang sekalipun, ya 20 orang nggak aktif, maka di sini kita masih dapat 80% outputnya. Ya, jadi di bisnis ini justru saya melihat ya jaringan yang sehat itu justru saya melihatnya bukan karena disokong atau ditopang dari performance satu orang yang punya omset Superman, yang punya penjualan pribadi yang gede, dan kemudian mereka atur sendiri penjualannya di bawah-bawahnya, bukan seperti itu. Justru saya melihat jaringan yang sehat kalau terjadi proses duplikasi seperti yang saya tuliskan barusan. Kenapa teman-teman? Karena pada saat nanti kita berpikir ini bagaimana dengan ekspansi bisnis untuk menjadi 1000%, ingat dengan cara yang pertama, ini hampir dikatakan sulit, susah. Ya. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan hasil 1000% dengan cara yang kedua, maka akan menjadi sangat mudah. Anda tinggal menambah orang itu dari 100 menjadi 1000, di mana masing-masing tetap hanya 1% saja. Atau orangnya tetap cuma 100, tapi peningkatan penjualan mereka tinggal ditambah menjadi 10%. Nah, di mana hal ini kalau di cara yang pertama, satu orang harus menjual 1000%, ini boleh dikatakan sangat sulit. Ya, boleh dicoba gimana caranya. Hari ini, bulan ini Anda menjual 100 botol madu, bulan depan Anda jual 1000 botol madu. Dibandingkan dengan 1 botol madu, kemudian di-upgrade menjadi 10 botol madu. Saya rasa akan lebih mudah dengan cara ini. Nah, kalau Anda lakukan dengan cara seperti ini, menambah orangnya menjadi 1000, penjualannya menjadi 10%, maka lihat teman-teman semua. Hasil Anda bukan lagi 1000%, tapi hasil Anda bisa mencapai 10.000%. Karena orangnya Anda tambah, dan penjualannya Anda tambah. Pertanyaan sederhana, dengan cara yang pertama ini, mungkin tidak menghasilkan 10.000%. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi, jangan melihat hanya untuk short term. Tidak melakukan follow up karena merasa, tidak dapat hasil. Saya sering bilang ke teman-teman semua, di bisnis ini, konsepnya adalah melebar, kemudian mendalam. Melebar sebanyak-banyaknya untuk menemukan calon orang aktif yang ada dalam jaringan kita. Itu penting sekali. Tapi kemudian pada saat Anda sudah menemukan orang yang aktif itu saat Anda melebar, Anda harus segera melakukan penggalian atau kedalaman, yaitu dengan cara follow up. Hal ini penting sekali, karena kalau sampai tidak dilakukan rekan-rekan, selamanya kita akan menjadi single fighter, dan ini yang membuat kebanyakan orang di bisnis multi-level marketing akan berhenti di bulan ke-6 sampai bulan ke-12-nya. Karena mereka hanya sendirian, dan mereka tidak melakukan follow up sejak awal. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan hanya untuk saat ini. Bukan untuk membangun saluran pipa airnya. Oke, saya langsung masuk ke bahasan siapa saja yang mestinya kita follow up. Nah, teman-teman, ini yang menarik. Siapa saja yang harus kita follow up, ya? Nah, yang harus kita follow up pertama itu adalah konsumen kita. Ya, hari ini bahkan saya melakukan survei, ya, terhadap leader saya, dan juga saya melihat dari jaringan lain yang rata-rata notabene ya, para leader itu pun berangkat dari awalnya sebagai pengguna atau sebagai konsumen. Hampir sebagian besar, ya. Jadi kalau saat ini kita sebagai pengusaha, jangan terus kita melihat dia nggak mau lah Pak Nuk, susah lah, dia cuma hanya maunya sebagai seorang konsumen kok, dia udah ngomong kok, saya nggak akan mau jalan, saya nggak akan mau aktif. Rekan-rekan, percayalah, dari 10 orang yang Anda temui, 8 sampai 9 orang pasti akan mengatakan seperti itu. Saya nggak mau aktif lah, saya yang penting pakai barangnya dulu. Tapi ingat, sebagai profesional network builder, sebagai seorang pembangun jaringan,
Maka kitalah yang harus mencari cara, menemukan cara untuk memfollow up mereka agar mereka bisa ter-open mind, kemudian mereka mau menekuni dan menjalankan bisnis ini. Nah, kemarin di acara bootcamp sempat dibagikan oleh Pak Yulianto satu insight yang sangat bagus. Pak Yul mengatakan seperti ini. Kadang-kadang kita ini merasa bisnis ini seakan-akan susah, seakan-akan sulit untuk meyakinkan mereka mau baca buku, untuk mau aktif dan lain-lain. Padahal sebetulnya kita ini sudah sering melakukannya sehari-hari. Contohnya apa? Pak Yul bilang bahwa kalau Anda saat ini punya bayi, misalkan, kalau bayi Anda nggak mau makan, ya, kalau Anda punya anak-anak, anak-anak Anda kemudian nggak mau belajar, apa yang dilakukan oleh orang tua? Apakah orang tua itu menyerah begitu saja? Ya udah nak, kalau kamu nggak mau makan ya udah. Apa yang terjadi? Anaknya akan mati. Seorang anak bayi yang nggak mau makan, orang tuanya akan cari cara. Entah itu didekatkan ke burung, entah itu diajak untuk lihat cicak, entah itu apapun ya dia lakukan ya. Dan bahkan sekarang kadang-kadang banyak orang tua yang nyari gampangnya. Akhirnya anaknya kecanduan gadget. Langsung diputerin aja apa langsung diputerin aja Peppa Pig gitu ya. Jadi akhirnya itu dianggap sebagai cara yang paling gampang gitu ya. Dan ini yang membuat anaknya akhirnya pada saat besar dikit menimbulkan keluhan ya. Nah, kenapa anak saya ini kok nggak bisa lepas dari gadget? Saya kadang ingin ngomong, ya itu caranya mamanya atau papanya yang kadang-kadang keliru cari gampangnya gitu ya. Nah, tapi saya nggak akan bahas itu. Tapi kembali di sini, coba lihat Bapak Ibu. Anak kita nggak mau belajar, kita harus cari cara, kita harus mengopen mereka. Kenapa pentingnya mereka untuk belajar? Same situation ya, saat Anda punya downline yang baru join di bisnis HDI, entah itu ya rekan-rekan menjadi seorang konsumen ya, mereka harus kita influence, harus kita follow up untuk kita buka pikirannya ya, bagaimana supaya mereka bisa mau untuk join, kemudian setelah join kita arahkan untuk aktif. Ini akan terjadi sama rekan-rekan dengan kondisi siapa yang harus Anda follow up kedua, yaitu prospek yang belum bergabung. Ya, mungkin mereka masih punya penolakan, mereka merasa ya objection pada umumnya ya, merasa nggak punya waktu, merasa nggak punya kenalan, merasa nggak bisa, nggak punya pengalaman bisnis, and whatever ya. Alasan-alasan itu semua yang sering kali diungkap ya, mulai dari zaman onta belum bungkuk sampai sekarang onta bungkuk 2 ya, alasannya tetap itu terus ya. Dan itu yang membuat kenapa bisnis ini sebenarnya mudah banget kalau kita mau betul-betul pelajari ya, karena semuanya nanti jawabannya ada di Telegram, ada di bil YouTube-nya. Nah, kemudian siapa yang harus kita follow up lagi? Downline yang sudah bergabung. Oke, bagaimana mereka yang sudah bergabung ini tadi kemudian menjadi aktif. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Ya, materi saya hari ini adalah membahas bagaimana caranya di kondisi orang nomor 1 sampai dengan 3 ini, kita follow up mereka sehingga mereka mau menjadi yang nomor 4, menjadi downline yang aktif. Karena hari ini isu yang paling ditanyakan oleh banyak orang adalah mengenai hal ini. Bagaimana Pak Nuk membuat rekan kerja saya yang sudah bergabung ini menjadi aktif? Nah, ini isu yang paling banyak ditanyakan ke saya saat ini, ya. Karena kalau yang basic ya mengenai bagaimana prospek di follow up kemudian bisa bergabung ya, konsumen di follow up bergabung, saya rasa teman-teman sekalian nanti bisa ikuti ya yang ada di Telegram, bahkan di CD-nya Dr. Roy follow up ya, itu ada semuanya komplit ya. Nah, saat ini saya akan membahas lebih detail ya mengenai bagaimana membuat rekan kerja kita menjadi aktif. Ini adalah poin utama yang ingin saya bahas. Oke? Nah, mari teman-teman semua sekarang kita lihat satu persatu ya. Saya akan mulai dari pertama 8P untuk kita melakukan follow up. Pertama, plan purposely. Artinya apa? Rencanakan secara matang. Mulai dari jadwal Anda kapan melakukan follow up-nya, ya. Kemudian rencanakan dengan matang, ya. Dengan siapa yang akan Anda follow up. Anda harus punya plan dan menjadwalkan. Bukan menunggu inspirasi dan ingat baru melakukan follow up itu. Karena saya melihat banyak dari rekan-rekan yang tidak menggunakan agenda, tidak menggunakan catatan untuk mencatat ya, untuk kemudian menulis to-do list saya apa, siapa aja yang harus saya follow up. Saya punya semua daftar yang harus saya follow up tiap hari. Ya, rekan-rekan bikin listnya, plan purposely. Berikutnya yang kedua, ya, prepare properly. Artinya apa? Persiapkanlah sebaik mungkin. Oke, itulah kenapa ya dalam persiapan ini Anda butuh untuk ikut 5 training dasarnya. Ya, persiapkan diri Anda sebaik mungkin. Kenapa? Karena saat proses follow up pasti akan terjadi proses objection. Sekali lagi ingat, pada saat orang itu ada objection atau keberatan, itu menandakan sebetulnya orang itu tertarik.
Jadi pada saat orang tuh banyak tanya, jangan Anda berpikir bahwa, wah orang ini ngeributin banget ya, kok banyak aja tanya, kok nggak langsung gabung aja. Ingat, salah satu sign atau tanda bahwa orang itu mau untuk bergabung dan tertarik, itu adalah dengan bertanya. Dan pertanyaan mereka pasti akan menjurus kepada keberatan, kesulitan. Apa hal yang mereka antisipasi? Ya, jangan selalu menilai bahwa kalau orang tanya tuh ribut. Jangan selalu menilai bahwa kalau orang itu punya banyak keberatan itu cerewet gitu ya, bawel, bukan. Nah, ini lebih ke arah bagaimana persiapan kita. Pengetahuan kita, kemudian persiapan kita dalam hal mungkin apa nanti buku yang akan kita pinjamkan, apa mungkin nanti link-link yang kita harus sharingkan kepada mereka. Nah, maka kita harus betul-betul prepare properly. Nah, kemudian perhatikan berikutnya. Laksanakan sungguh-sungguh, proceed positively. Ya, jadi artinya apa? Laksanakan sungguh-sungguh dalam proses follow up. Ini jangan cuma hanya asal yang penting saya follow up. Ya, saya melihat banyak dari para enterpriser ya yang melakukan bisnis ini itu dengan bekerja asal. Ya. Pokoknya saya sudah bikin jadwal, saya sudah ketemu, saya udah follow up tanpa sebuah tindakan nyata yang jelas dan sungguh-sungguh dalam melakukan. Bagaimana kita bisa menggerakkan hati mereka? Bagaimana kita bisa membuka pikiran mereka? Menggerakkan, membuka hati, ya, membuka pikiran. Oke? Itu nggak bisa dilakukan cuma hanya sekedar asal, teman-teman. Tapi Anda harus betul-betul melakukannya dengan sungguh-sungguh. Oke? Apa kira-kira video yang akan saya share linknya kepada yang bersangkutan? Oh, yang bersangkutan adalah seorang pengusaha misalkan. Oke, saya ambil dari Bill YouTube karena saya sudah dengarkan semua. Saya akan pilih, yaitu judul mengenai bisnis HDI is legacy. Bisnis HDI adalah legacy ataupun warisan. Sesuatu yang bisa diwariskan. Judul ini akan menarik sekali kalau kita berikan kepada orang-orang yang misalkan ya, mereka sudah berusia kurang lebih 45-50 tahun yang mulai memikirkan masa pensiunnya. Dan setelah itu mereka memikirkan bagaimana keadaan anak-anak saya nantinya ke depan. Apa yang bisa saya wariskan? Maka video ini akan cocok. Nah, P yang berikutnya. Pursue persistently. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Kita tidak betul-betul melakukannya ya sampai kita tuh betul-betul mewujudkan itu dengan ada hasil. Nggak ada bedanya kalau menurut saya ya antara offline dan online ya. Jadi misal ya dulu beberapa teman-teman misalkan pada saat expand ya dari Surabaya dia mau pergi ke Bandung atau dia mau pergi ke Jakarta gitu ya. Mereka menyiapkan daftar list prospek dan mereka menyiapkan daftar list yang harus di follow up gitu ya. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Banyak dari mereka yang seringkali begitu sampai ke kota itu ya, mereka follow up. Tapi mereka melakukan nggak ada goals yang jelas bahwa I have to make it. Saya harus menjadikannya gitu ya. Saya nggak akan pulang kalau goal saya belum tercapai. Apa goal saya? Membuat orang itu menjadi aktif. Seringkali mereka akhirnya pulang. Dan dengan keadaan pada saat saya bertanya gitu ya, gimana kondisi orangnya? Susah ditemui, orangnya masih banyak keberatan. Orangnya masih tidak mau. Susah Pak Nugroho, tidak bisa lah orang itu dibilangi. Memang ya saya masih ketemu orang yang belum pas semua lah Pak Nugroho. Lihat Bapak Ibu. Ini tidak ada bedanya dengan kondisi pada saat new normal saat ini. Kita bikin acara Zoom. Kita bikin meeting demi meeting Zoom. Tapi apa yang terjadi? Kita nggak punya sebuah goals yang jelas bahwa apa yang harus saya wujudkan. Orang ini harus aktif. Oke, berarti apa yang harus saya berikan? Nah, berarti apa yang harus saya sharekan pada saat pertemuan Zoom itu? Dan setelah pertemuan Zoom itu tadi, apa yang berikutnya harus saya sharekan pada dia? Entah itu link, entah itu buku, entah itu mengajak mereka join di BEC ya, VIP channel, apa yang harus mereka dengarkan. Dan kita seringkali
nggak pernah memikirkan hal itu. Nah, teman-teman semuanya, sudah saatnya kita hari ini betul-betul ya melakukan sebuah perubahan ya dalam hal follow up ini tadi. Ikuti 8P ini. Duduk tenang sejenak, betul-betul pikirkan 8P saya ini apa sih maksudnya. Karena 8P ini sebenarnya yang menjadi guidance saya saat saya mau melakukan follow up. Oke. Nah, buat teman-teman semua, persiapan dalam melakukan follow up. Pastikan untuk Anda mengikuti semuanya 5 training dasar sampai dengan paham. Karena ingat sekali lagi, proses di saat follow up itu lebih kompleks daripada presentasi. Akan terjadi deep conversation. Akan terjadi yang namanya objection. Nah, beberapa orang yang kapasitas mereka, pengetahuan mereka nggak bertumbuh, mereka pasti akan mengalami yang namanya stagnasi dan kesulitan saat melakukan follow up. Karena mereka kebanyakan cuma bisa cerita produk, dan mereka cuma bisa cerita bisnis ini bagus, kamu bisa dapat ini dari bisnis ini. And then done, deal, orang itu join, orang itu mau gabung, ya. Tapi kemudian proses berikutnya, orang ini dalam keadaannya menerima penolakan. Nah, terjadi sebuah conversation bahwa kita itu harus meyakinkan mereka, kita harus motivasi mereka, kita harus mengajak mereka untuk kembali mau belajar, dan ini nggak bisa gitu loh dilakukan kalau kita tuh nggak punya knowledge, kita tuh nggak punya pengetahuan. Ya, ini yang jadi dasar yang paling penting teman-teman semua. Ya, 5 training dasar itu sudah disarikan oleh para leader HDI ya agar Anda nggak perlu pusing lagi untuk mencari daftar referensi buku lah ataupun ikut menggali lewat pembicara-pembicara yang ada di YouTube gitu ya. Anda cari sendiri, nggak perlu. Sudah, ikuti 5 training dasar itu. Lakukan apa yang diberikan di sana. Maka Anda akan punya knowledge semuanya saat Anda harus memfollow up. Yang kedua, teman-teman, ini basically ini harus Anda kuasai. Buku The Secret Book of MLM ini berisi tentang ya hal-hal yang berkaitan dengan mengopen mind mereka dan convince mereka agar mereka ya paham tentang bisnis MLM, mereka menjadi positif tentang bisnis MLM ini dan membuka pikiran mereka tentang bisnis MLM ini. Buku Rahasia Kekayaan Alam. Ini Anda harus kuasai betul. Karena disinilah pintu masuk kebanyakan orang bertanya tentang produk, apalagi kondisi COVID-19 seperti saat ini. Semua selalu bertanya, semua selalu menanyakan ya di awal tuh, kalau sakit ini kasih apa, kalau COVID dikasih apa. Ya semuanya pasti bicara tentang masalah penyakit terlebih dahulu. Nah, sedang kalau kita tidak bisa menguasai produknya, bagaimana kita bisa mengopen mind mereka? Ini mutlak ya teman-teman semua. Dan berikutnya saya minta tolong untuk teman-teman bisa ya segera mempelajari ya diri channel Telegram. Itu Anda bisa langsung scroll di Big M ya, di channel Big M. Itu Anda mulai betul-betul mempelajari dari bahan-bahan materi untuk finish list prospek, kemudian finish list konsumen, dan finish list downline. Karena sebetulnya di sana sudah diberitahu semua, dan bahkan kita bisa punya knowledge-nya ya, apapun yang menjadi keberatan mereka, apapun yang membuat mereka hari ini masih belum yakin gitu ya, itu jawabannya semua ada dalam channel Telegram ya, di finish list prospek, finish list konsumen, dan finish list downline. Nah, sekali lagi buat teman-teman semua, pertemuan ini tidak akan membuat teman-teman tuh langsung bisa, oh setelah ikut pertemuan saya, Anda langsung punya inspirasi, Anda langsung jalan, kemudian langsung, wah, Anda mengerti semua dan menggerakkan orang itu sampai kemudian aktif. Ya. Nah, dibutuhkan persiapan. Persiapan ini yang paling penting. Itulah kenapa di bisnis ini, proses 6 bulan sampai 1 tahun pertama, itu adalah proses yang paling penting untuk kita tuh back to school, kembali ke kampus, kembali ke sekolah. Yang artinya sambil kita melakukan bisnis ini, kita juga belajar meningkatkan knowledge dan skill kita.
Sehingga dari sana kita bisa melakukan ya proses follow up ini tadi dengan lebih efektif. Semakin saya banyak tahu ya pengetahuan mengenai cara handling people, mengatasi orang, menangani orang, ya, itu maka akan semakin cepat ya saya untuk bisa mengaktifkan orang tersebut. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang. Oke. Kenapa Anda harus mempelajari dari channel Telegram ini tadi, finish list prospek, finish list konsumen, dan finish list downline ini tadi? Ya, coba teman-teman lihat. Finish list prospek dan konsumen itu akan digunakan saat awal pertama Anda menemui ya orang-orang yang masih pikir-pikir pada saat setelah Anda presentasi dan closing belum mau bergabung. Maka Anda harus memfollow up dan bahan kontennya ini semua dari finish list prospek dan konsumen. Nah, pada saat Anda sudah mulai memiliki downline, Anda ingin menggerakkan mereka untuk menjadi aktif ya, teman-teman semua. Maka Anda harus memfollow up mereka dengan finish list dari downline. Ya, finish list dari downline itu sendiri yang sudah ada di Big M. Nah, ini adalah proses kita bagaimana kita melakukan yang namanya second closing atau closing yang kedua, di mana dari orang yang bergabung ya kemudian kita buat menjadi aktif. Ya. Ini proses yang sangat penting sekali. Ya. Nah, perhatikan buat teman-teman semua, kerangka dasarnya sebetulnya mudah banget. Kalau ada yang tanya ke saya, Pak Nugroho, saat saya melakukan follow up, sebetulnya apa Pak Nugroho yang harus saya lakukan? Nah, saya mengembalikan ke Anda, sudahkah Anda ikut training how to start? Kalau Anda ikut training how to start, maka langkah pertama dan kedua dari training how to start itu, langkah pertamanya adalah keyakinan, langkah keduanya adalah goals atau impian, atau tujuan. Teman-teman, mudah banget. Orang itu tidak akan mau aktif karena pertama kali mereka nggak yakin. Ya, mereka nggak yakin terhadap siapa, mereka bisa jadi nggak yakin terhadap Tuhan. Mereka bisa jadi nggak yakin terhadap diri sendiri. Artinya mereka minder, nggak pede. Mereka nggak yakin terhadap siapa lagi, perusahaannya. Mereka nggak yakin terhadap apa, produknya, karena mungkin sering mendengar hal-hal negatif tentang produk MLM. Mereka nggak yakin tentang bisnisnya, karena mungkin mereka masih keracunan dengan yang namanya money game, dengan yang namanya arisan gelap, bank gerap gitu ya. Nah, mereka mungkin bisa jadi juga mereka nggak yakin terhadap apa, terhadap support sistemnya, karena selama ini masuk di MLM udah banyak dan kemudian gagal terus. Nah, kemudian bisa jadi mereka juga nggak yakin karena faktor upline. Karena mungkin pernah ikut MLM lain kan kemudian ditipu oleh upline-nya, bonusnya pernah diambil oleh upline-nya, sehingga hal-hal ini tadi ya, oke, ketujuh poin ini tadi yang membuat mereka akhirnya nggak mau untuk aktif. Nah, setelah itu, kalau mereka kita sudah berhasil meyakinkan mereka, oke, kemudian kenapa kok mereka ini sudah yakin? Tapi kenapa mereka ini tadi kok masih belum mau jalan? Begini rekan-rekan. Karena mereka belum menemukan goals atau tujuannya. Mengapa aku harus menjalankan bisnis ini? Nah, itulah kenapa penting banget buat teman-teman semua. Pada saat Anda ini melakukan proses follow up dari orang yang bergabung, perhatikan hal ini ya rekan-rekan. Kemudian menuju ke bagaimana mereka aktif, maka sebetulnya konten yang Anda bicarakan itu saat Anda bertemu dengan mereka, jangan sampai terbalik. Saya menerapkan aturan 80-20. Apa maksudnya? 80% konten yang saya bagikan atau sharingkan pada saat awal pertama bertemu dengan orang baru, itu selalu berisi tentang masalah meyakinkan mereka dan mengarahkan mereka agar punya goals, mengapa mereka harus mengerjakan bisnis ini. 20%-nya saya hanya bicara tentang teknis. Saya bicara tentang teknis ya. Teknis itu mengenai bagaimana caranya. Saya mengajarkan bagaimana caranya mengundang, saya bagaimana mengajarkan caranya closing, saya mengajarkan caranya bagaimana presentasi. Itu sebetulnya hanya 20%. Nah, kalau Anda terbalik saat berjumpa dengan orang baru, Anda banyak mengajarkan hal teknis, tapi dia masih lemah, dia belum mendapati bahwa HD ini aku yakin aku bisa sukses. Aku sudah yakin sama perusahaannya. Ini yang membuat begitu mereka mendapat penolakan, boom, mereka akan berhenti. Percayalah saya rekan-rekan.
Itulah kenapa saat Anda melihat training How to Start, dibagikan mengenai 9 langkah sukses. Kenapa di sana dijelaskan justru lebih banyak, langkah pertama dan kedua itu adalah bukan bicara tentang how to-nya. Pertama dan kedua membahas tentang pertama tentang keyakinan, kedua tentang goals. Nah, semuanya rekan-rekan kalau Anda lihat secara rangkaian, ini sebetulnya adalah bahan kita untuk kita melakukan follow up. Bagaimana cara saya? Mudah sekali. Kayak kemarin saya cerita mulai dari inviting people, inviting prospect. Selalu mulailah dari bertanya. Ya. Bu, gimana? Sudah pakai dari produknya. Gimana Bu, di badan udah kerasa gimana? Saya akan tanya. Bu, setelah melihat pendapatan orang-orang HDI yang besar ini, seperti Pak Yul, ya toh, Bu Selvina, Pak Chandra, misalkan gitu ya, kemudian Alvin Fani, ya toh, Kak Rini, dan lain-lain, Gadis, dan lain-lain, misalkan gitu ya. Kira-kira gimana pendapat Ibu tentang bisnis HDI? Nah, seringkali dari kita ini malas untuk bertanya karena kita ini takut ya mendengar kalimat atau kata-kata yang nggak enak. Sehingga akhirnya begitu kita datang, kita ini berusaha untuk membanjiri, membombardir dengan informasi yang mau kita omongkan. Bagaimana cara mengisi mereka? Bagaimana cara membuka hati mereka terlebih dahulu? Itu yang paling penting. Anda nggak mungkin bisa mengisi mereka, oke? Dari hati mereka menjadi yakin, dari pikiran mereka menjadi lebih yakin dan tahu why HDI kalau Anda tidak pernah membuka mereka. Open up their mind, open up their heart with question. Bertanya. Oke. Ini menjadi kunci yang sangat paling penting sekali. Jangan takut untuk bertanya. Anda akan mendapatkan respon ya. Dia gimana dia akan ngomong, oke lah, tapi saya nggak merasa bahwa HD ini cocok buat saya. Hey guys, ternyata dengan memancing pertanyaan seperti itu Anda udah dapat nih problemnya apa ternyata. Ya ternyata dia nggak yakin ke dirinya sendiri loh. So di pertemuan itu Anda sudah membuka pikiran dan hati mereka, tinggal diisi, tinggal kita yakinkan, tinggal kita motivate mereka bahwa misalkan Anda ambil contoh Pak Eri Hernandez, tamatan SD, hanya tukang becak profesinya, karena ikut dengan sistem yang ada, kita convince mereka Pak Eri pun bisa berhasil Bapak Ibu. Karena kenapa di sini ada training dan pelatihannya. Nggak usah khawatir Ibu. Kalau pertama kali masih bingung sehingga kita nggak yakin, wajar aja ya. Karena nggak yakin Ibu didapat dari bingung. Bingung karena apa? Belum belajar Ibu. Tapi kalau sudah belajar nanti jelas semuanya. Sama Bu, kalau kita baru nyampe di Kota Batu seperti ini. Kita jalan semua pasti bingung. Tapi kalau kita once kita sudah datang, kemudian setir mobilnya, setir motornya, kita keliling Kota Batunya, pasti otomatis kita akan lebih mudah paham. Oh jalannya lewat mana. Nah apalagi kalau di ADI, kita bisa jelasin. Sudah ada map-nya, yaitu support system-nya. Sudah ada map-nya, guidance-nya. Ibu tidak akan kesasar. Nah, kita bisa mendapati ya rekan-rekan semua dalam proses follow up ini ya dengan sangat mudah. Faktor yang membuat mereka nggak mau jalan karena pertama mereka belum yakin. Belum yakinnya pasti dari 7 hal ini. Ya, tapi saya mungkin memberikan satu gambaran yang paling penting. Kalau Anda tidak mempersiapkan semuanya dengan baik dari diri Anda, saya takut ya penyebab seseorang itu tidak aktif justru karena melihat upline-nya, di mana upline-nya adalah kita yang memfollow up. Kadang-kadang mereka sudah yakin banget dengan HD ini bagus. Produknya, perusahaannya, bisnis plan-nya, support sistemnya udah terbukti. Mereka saat ikut BEM, mereka ikut bootcamp, mereka percaya banget. Tapi kenapa akhirnya dia merasa belum yakin untuk 100% terjun? Karena ternyata melihat upline yang mengajak. Upline yang mengajak nggak niat, nggak punya komitmen, upline yang mengajak tuh nggak punya care, nggak peduli sama dia gitu ya. Sehingga akhirnya dia merasa, ngapain aku harus ngerjakan bisnis ini? Aku nggak usah ngerjain, nggak ada masalah. Aku masih punya kerjaan, aku punya dapat pendapatan yang besar, ngapain aku harus ngerjain seperti ini? Toh, upline yang ngajak aku orangnya nggak niat seperti ini. Bapak Ibu semuanya, apa yang terjadi? Anda akan kesulitan meyakinkan mereka untuk jalan karena faktor kitanya. Hati-hati dengan poin ini. Poin ini akan terkait erat dengan persiapan Anda. Anggap Anda punya upline saya. Setiap kali Anda tanya ke saya, Pak Nugroho, bisnis plannya HD ini kayak apa sih keuntungannya?
Bisa tolong dijelaskan secara ringkas. Bu Sieni, lihat aja di bill YouTube-nya, ada tuh kok di sana penjelasan bisnis plan-nya. Di sana udah jelas kok. Oh iya, ya Pak Nugroho. Berikutnya, Bu Sieni punya keberatan, punya kesulitan. Pak Nugroho, bonus saya sama rekan kerja saya ini belum ditransfer semua loh Pak Nugroho. Bisa dibantu enggak Pak Nugroho? Lihat cara saya, like a boss, not a leader. Bu Sieni ini nomor teleponnya ya, di kontak sendiri ya tolong ya. Nanti bisa kontak ke Bu Hera, kontak ke ke Pak Haris, nanti mereka akan jawab. Mungkin kedua kali orang itu masih merasa oke lah, lu masih sibuk ini. Ketiga kali, Pak Nugroho saya tolong dibantu dong. Ini loh saya itu sudah coba kontak ya toh untuk mengenai masalah pengiriman pre-order ini. Pak Nugroho gimana penyelesaiannya? Oh Bu Sieni, sorry ya, saya lagi sibuk. Bu Sieni nanti langsung kontak sendiri ke perusahaan. Boom, 3 kali Anda melakukan hal seperti itu, they don't trust you. Maka lupakan. Mereka tidak mau aktif, tidak mau jalan karena tidak yakin dengan Anda. Yes, hari ini saya berkata dengan sangat jelas di sesi saya bahwa kalau sampai downline Anda tidak mau aktif dan jalan, please jangan lihat upline Anda. Please jangan lihat HDI-nya. Tapi lihatlah diri kita dulu. Sudahkah hari ini kita menjadi upline yang layak di hadapan downline-downline kita? Setelah dianggap layak, maka sudahkah Anda dianggap sebagai upline yang bisa diandalkan? Tahukah Anda rekan-rekan? Pada saat Anda bisa menjadi upline yang diandalkan, mereka yakin saja terhadap Anda, percayalah. Terhadap 7-6 hal yang lain berikutnya, ini akan dengan sangat mudah Anda akan convince mereka. Tapi kalau Anda tidak bisa meyakinkan mereka bahwa Anda adalah upline yang layak, Anda pun akan kesulitan untuk meyakinkan mereka dalam bidang yang lain. Rekan-rekan sekalian, penting banget untuk mengetahui bahwa dalam proses follow up ini butuh sebuah konsistensi. Ya, karena tidak bisa dalam satu pertemuan kita meyakinkan semua hal dalam diri mereka, tapi hari ini thanks God, bersyukur pada Tuhan karena dengan adanya sistem yang ada, ini adalah leverage untuk mempermudah kita untuk bisa convince mereka dari sisi keyakinan. Ya, ada banyak sekali multimedia ya, video-video pendukung, flyer-flyer pendukung, informasi pendukung yang akan mempermudah mereka untuk apa? Menjadi lebih yakin. Bahkan yang mempermudah kita untuk mengarahkan mereka agar mereka punya goals atau tujuannya. Ya, buat teman-teman sekalian, ya ini adalah satu poin yang paling penting yang nanti Anda bisa cermati ya, teman-teman semua. Saya akan sharing mengenai satu poin yang penting sekali ini. Tolong teman-teman perhatikan di sini. Kenapa follow up itu begitu sangat pentingnya ya? Karena saya pernah berbagi ini di forum pertemuan Diamond ya, teman-teman semua. Perhatikan. Kalau di sini adalah faktor yang disebut dengan internal problem dari seseorang ya. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau ini adalah faktor internal mereka, di sini adalah faktor eksternal mereka. Ya. Jadi artinya apa? Kalau eksternal kita berarti bicara keadaan dan kondisi di sekitarnya, internal adalah masalah yang ada dalam pribadi mereka. Nah, apa yang jadi teman-teman? Kalau di sisi ini berarti kita bisa melihat di sisi sebelah kanan karena ini kurvanya semua plus ya, yang di sini adalah minus, bawah dan samping kiri ini minus, maka yang terjadi seperti ini. Posisi yang paling ideal adalah pada saat kita menemukan seseorang di mana keadaan internal atau pribadi mereka ya, keadaan internal atau pribadi mereka yang dalam keadaan yang positif. Dan juga eksternal mereka, kondisinya, keadaannya juga sedang positif. Maka ini adalah the best moment ataupun posisi yang terbaik, momentum yang terbaik untuk Anda bisa mengaktifkan, mengclosing ataupun melakukan second closing pada mereka. Kenapa penting sekali melakukan follow up? Jadi begini teman-teman, kita perlu mengetahui mengenai prinsip ini bahwa ada orang, di mana ada orang tipe-tipe yang berada di kuadran A. Kuadran A. Ada orang-orang di kuadran B, ada di orang-orang kuadran C, dan the best is kuadran D. Seperti ini.
Perhatikan, kalau orang-orang di kuadran A, berarti apa yang terjadi? Dia secara internal, kehidupan internalnya itu positif aja. Mindset dia positif, tanggapan dia tentang MLM juga positif. Tapi apa yang terjadi? Eksternal dia ini yang negatif. Oke? Apa eksternal yang negatif? Oke? Bisa dipicu karena apa? Eksternalnya negatif. Lingkungan dia yang tidak mendukung dia. Kemudian juga termasuk suasana kantor tempat kerja dia yang tidak mendukung, ya. Jadi otomatis di kantor, di tempat kerja dia banyak kerjaan, dia sangat-sangat terpressure. Begitu pula dengan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tanpa pembantu yang begitu secara eksternal keadaannya itu betul-betul tidak mendukung. Ya, suami juga tidak mendukung, saudara tidak mendukung, tidak ada pembantu, dia harus menghandle ini semua. Tetapi mungkin bisa jadi dia tuh positif. Pribadi dia tuh positif tentang MLM-nya, tentang produknya, bahkan percaya dengan Anda. Ada orang-orang tipe kuadran A. Tapi ada orang-orang tipe kuadran B, yaitu di mana, teman-teman, baik itu internal dia dan eksternal dia, itu semuanya sedang negatif. Oke? Ini big challenging. Anda akan ketemu dengan orang-orang tipe B, betul ya? Tapi Anda juga akan ketemu dengan orang-orang tipe C, di mana kita bisa melihat ya kondisi ya yang ada dalam sisi internal dia, internal dia negatif karena di bawah ya. Tapi eksternalnya positif. Kondisinya dia itu positif. Keadaannya positif. Tapi dianya yang negatif terus. Nah, lihat rekan-rekan semua. Kalau Anda memahami kurva ini akan mempermudah Anda di mana, teman-teman semua. Pentingnya kita melakukan pertemuan sampai 5-12 kali itu adalah bagaimana caranya yang kalau di kuadran A ini tadi, kita bisa convince mereka untuk menuju langsung kuadran D. Atau mereka-mereka yang ada di kuadran B, bagaimana kita bisa arahkan mereka menuju kuadran D. Kadang-kadang prosesnya mereka bisa menyeberang seperti ini. Kadang-kadang prosesnya bisa dari A menuju B dulu, kemudian baru menuju ke D. Kadang-kadang yang C ini sendiri bagaimana bisa menuju kepada keadaan D. Intinya, nggak bisa cuma hanya dalam sekali pertemuan Anda membuat perubahan itu terjadi. Oke, Anda butuh konsisten. Pertemuan itu mungkin hari ini masih belum mendapatkan hasil. Mereka masih negatif ya secara pola pikir mereka. Tapi eksternalnya dia sangat pendukung. Anda datang, Anda bangun kedekatan, Anda melakukan follow up, terus Anda follow up sehingga akhirnya di masa itu Anda datang ke sana, Anda ajak dia untuk ikut pertemuan. Setelah ikut pertemuan ternyata pola pikirnya tersadarkan bahwa hidup ini yang merubah diri dia bukan keadaan atau orang lain, tapi yang mengubah diri dia adalah dia sendiri. Keadaan boleh positif. Tapi kalau dia tidak mau berubah, hidup kita juga tidak akan pernah mau berubah. Anda undang ke acara BSM, pikiran dari yang terbuka, Anda undang ke acara pertemuan apapun, sehingga membuat mereka akhirnya tersadar dan mereka terbuka menjadi keadaan di kuadran D. Ada lagi kasus-kasus di mana orang itu ya di kuadran B yang sangat berat ya. Kondisi eksternalnya tidak mendukung, negatif semua, internalnya juga negatif. Nah, mungkin Anda membutuhkan effort yang lebih. Tetapi bukan tidak mungkin dan tidak bisa, teman-teman semua. Ya, Anda tinggal hanya mengikuti alur yang ada ini yang akan saya sampaikan di bagian terakhir dari pertemuan ini. Perhatikan teman-teman semua. Apa saya yang lakukan dalam proses of follow up sehingga membuat dari yang kuadran A, kuadran B, kuadran C, mereka bisa menuju ke kuadran D dan berada di best momentum saat itulah, ayo sekarang kamu bisa jalan. Keadaan ini sudah bagus, ayo kita komit sama-sama mengerjakannya. Oke Pak Nugroho, saya siap. Nah, text proses. Bagaimana prosesnya? Perhatikan rekan-rekan. Pertama adalah bagaimana Anda membangun relation. Ini adalah step number 1. Kedua, bagaimana Anda gain trust. Yang ketiga, baru Anda mendapatkan yang namanya respect. Dan keempat, ini adalah proses yang paling penting adalah find the hot button. Apa yang harus kita lakukan dalam proses ini? Teman-teman semua, kita ingin mereka klik mendapatkan hot button mereka. Itu adalah proses akhir yang kita ingin capai. Tetapi ini nggak akan mungkin tiba-tiba bisa tercapai kalau kita tidak membuatnya dari proses pertama ini dulu, kedua, ketiga, baru proses yang keempat. Nah, proses build relation.
Simple, saya sudah sering sharingkan pada Anda, yaitu dengan cara lakukan 3 cara memenangkan hati orang lain. Kenapa rekan-rekan? Ingat, emotionally, manusia ini tadi memutuskan segala sesuatu karena berdasarkan emosi. Itulah kenapa Anda harus memenangkan hati mereka dulu. Teman-teman, cara memenangkan hati mereka sangat mudah. Mendengarkan, mengamati, oke, sedikit berbicara, karena Tuhan sudah ngasih message ke kita. Tuhan ngasih kita 2 mata, ngasih kita 2 telinga. Tapi cuma 1 mulut. Yang artinya apa? Datang, dengarkan mereka. Meeting Zoom, gali. Bertanya. Tentang keadaan mereka, tentang orang tua mereka, tentang anak-anak mereka, tentang apa yang jadi impian mereka, whatever. Anda harus terus mencari, menggali terus dengan apa? Mendengarkan. Kunci memenangkan hati yang berikutnya adalah dengan memberikan perhatian. Teman-teman, dunia sekarang menjadi dunia yang serba selfish. Semuanya hanya mau untuk diperhatikan oleh orang. Kalaupun mereka like, apa yang ada yang diposting seseorang dalam Instagramnya itu cuma hanya asas manfaat. Dan ini yang terjadi hari ini. Ya, fondasi hubungan yang sangat lemah karena apa? Gua like apa yang diposting Pak Yidi karena apa? Pak Yidi nge-like gua. Tetapi event itu apakah betul-betul memperhatikan? No, belum tentu. Saya cuma hanya sekedar just lip service. Wah, Pak Yidi luar biasa dan itulah dunia yang terjadi hari ini. Semakin banyak orang yang menganggap bahwa digital ini instantly semuanya bisa terbentuk, terproses lewat build relation hanya lewat Instagram, hanya dengan saling like, saling komen yang cuma hanya hubungan dangkal. Anda berpikir itu memenangkan hati orang? No. Anda harus betul-betul deep conversation. Anda memberi perhatian, Anda care dengan mereka. Anda tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yang berikutnya rekan-rekan, jangan lupa untuk selalu memberikan komplimen. Rekan-rekan, hari ini kita tinggal di dunia yang juga penuh dengan judgment. Sudah asas manfaat, cuma hanya judgment, selalu melihat pada jeleknya orang lain, selalu melihat pada kesalahan orang lain. Dan even itu hari ini terjadi di rumah tangga. Seorang suami pun bisanya cuma ngeritik suaminya, ya ngeritik istrinya ya. Begitu pula kebalikannya, seorang istri kerjanya ngeritik suaminya, ya toh. Ini dunia yang terjadi hari ini. Pada saat datang seorang Nugroho yang kemudian memprospek ya, bahkan pada saat prospek ya Zoom online lah atau apapun, kita bisa memberikan pujian yang tulus pada mereka, itulah yang membuat hati mereka akan merasa senang. Apa yang terjadi rekan-rekan? Saya selalu mengamati 1 poin ini dalam hal build relation. Saya melakukan 3 hal ini, kemudian saya cuma hanya bergerak berdasarkan 1. Buat diri orang itu senang atau nyaman. Kalau orang itu dalam keadaan hati yang senang dan nyaman, percayalah, proses dari closing, proses dari second closing mengaktifkan mereka, itu akan jauh lebih mudah. Karena orang itu kalau sudah senang, melakukan apapun dia akan lakukan. Tetapi kalau kehadiran Anda saat ini, ya saat memfollow up mereka, tidak membawa dampak untuk membuat hati mereka menjadi senang. So, apa alasan mereka mau untuk Anda temui? Apa alasan mereka mau untuk Anda ajak meeting Zoom? Satu ketika waktu awal, sorry ya saya ngomong sini. Waktu awal pertama kali Gadis itu bersinar dan become history maker ya Gadis ya gitu ya. Ini banyak rekannya Gadis juga. Satu ketika banyak crossline yang bilang ke saya, bilang seperti ini. Gadis tuh orangnya simple banget ya. Dan beberapa crossline leader, ya karena mereka memang udah leader, sempat bilang gini, yang diomongkan oleh Gadis itu simple loh, tapi apa ya yang membuat Gadis itu bisa membuat orang cepat banget dia sekarang hari ini? Saya menjawabnya, coba lihatlah Gadis kalau ngisi sesi, yang sekarang diduplikasi oleh banyak rekan kerjanya. Dia kalau ngisi sesi itu, cara dia senyum, cara dia ngomong, itu menyenangkan banget. Ya. Dan akhirnya saat saya ngomong, apa yang membuat orang akhirnya seakan-akan kalau meeting sama Gadis, terus kemudian kalau pertemuan dengan Gadis, wah berbondong-bondong selalu ramai. Kenapa? Menyenangkan. Cara dia membawakan itu menyenangkan ya. Sehingga ya dalam prosesnya dulu apa yang diomongkan Gadis mungkin kontennya tidak seperti hari ini. Tetapi itu attract banyak orang karena apa? Wow, menyenangkan kalau pertemuan dengan Gadis. Ya Gadis senang memuji, Gadis senang care dengan orang, Gadis ramah banget ya. Gadis memenangkan step number 1 itu tadi.
Strong relationship. Relationship terbentuk, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan trust dari seseorang. Bagaimana orang itu akan timbul trust? Perhatikan di sini rekan-rekan. Attitude factor, faktor dari sikap. Ini adalah poin yang paling penting, teman-teman. Seringkali orang tidak percaya dengan kita karena masalah sikap. Contoh yang paling gampang. Anda suka enggak dengan orang yang sombong? Pasti enggak kan? Anda suka enggak dengan orang kalau yang ngomong itu selalu tentang dirinya sendiri? Arogan, selfish? Pasti tidak. Tahukah Anda? Banyak orang mungkin dia bisa buat strong relationship di awal. Mereka mendengarkan, memberi pujian, menghargai, dan lain-lain. Tetapi berdasarkan dari lamanya intensitas hubungan, dalam perkembangannya orang akan mengamati attitude kita. Apa yang kita bicarakan? Kalau yang kita bicarakan selalu kontennya itu menyombongkan diri kita dan lain-lain. Itu yang membuat orang akhirnya mikir, gua susah percaya sama kamu. Kenapa? Attitude-nya nggak oke. Attitude yang nggak baik ya, seperti ngambil downline orang lain, gitu. Ya, pengaruh nggak sih Pak Nugroho ngambil downline orang lain? Pengaruh banget. Karena burung dengan bulu yang sama akan berkumpul bersama. Ya, itu sebenarnya sama kan? Kuda ngumpul sama kuda, monyet sama monyet, manusia sama manusia. Artinya apa? Ya, hanya orang yang dengan perilaku yang sama yang senang mengambil hak orang lain yang akan bersama dengan dia nantinya. Awal pertama kadang-kadang saya menemui downline, loh tapi itu tidak di follow up loh kok. Sudah berapa 2 minggu ini tidak di follow up. Mungkin upline-nya belum tahu. Jangan kamu ambil. Kamu sendiri mau nggak kalau diperlakukan seperti itu? Kamu sendiri lo punya downline makin banyak, kamu nggak tentu bisa memfollow up di bawah-bawah kan? Jadi kalau hari ini kamu mungkin bertemu dengan seorang downline yang tidak terfollow up oleh upline-nya, sikap yang baik adalah cari tahu siapa upline-nya. Omong ke upline-nya, ini ada downline-mu yang mau aktif, tolong kamu follow up. Waduh, kok masa harus seperti itu? Saya langsung ngomongin. Pertanyaannya, kalau kamu punya downline, nanti kemudian dipengaruhi semua untuk pindah, bukankah kamu sendiri yang rugi? Bagaimana kita memelihara itu semuanya dimulai dari diri kita dulu. Kembalikan ke upline-nya. Kasih kesempatan upline-nya. Rekan-rekan, beberapa orang yang secara attitude belum mau bertumbuh. Beberapa orang yang nggak tahu, perlu dikasih penjelasan seperti ini. Tapi tahukah Anda? Beberapa orang yang punya kapasitas bagus, justru selama ini akan menilai respon saya. Dan beberapa orang yang lain akhirnya saya mendapati hari ini punya leader yang bilang ke saya, kalau dulu mungkin Pak Nugroho bilang, ambil aja. Mungkin saya nggak akan pernah ada di jaringan Pak Nugroho dan nggak akan pernah saya aktif. Saya tanya, kenapa Bu? Ya saya berarti tahu attitude-nya Pak Nugroho seperti apa. So, lihat teman-teman. Trust itu dibentuk lewat sebuah proses. Mengapa sering saya tekankan bahwa saat Anda bisa menjadi individu yang lebih baik, saat Anda punya great attitude, Anda akan mengikat orang-orang lain yang punya kapasitas lebih untuk berada dalam jaringan Anda. Tapi sorry to say, kalau attitude kita yang tidak baik, ini yang membuat akhirnya mereka susah mempercayai kita. Kita nggak ramah, kita sombong, apapun whatever ya. Kita tidak bisa menjadi pribadi yang menyenangkan ya. So, miliki attitude yang betul-betul menandakan bahwa Anda punya seorang kualitas, Anda punya kapasitas seorang leader yang baik. Dan itu dibentuk dari sekarang. Miliki integritas. Well, banyak dari kita yang seringkali meeting Zoom hari ini. Dengan mudahnya kita itu bisa membatalkan. Karena apa? Kita merasa orang itu nggak perlu datang, mereka nggak ada effort, tinggal connect aja kok. Kalaupun aku nggak bisa, udah aku tinggal cancel aja. Besok ya. Tapi ingatlah sekali lagi.
Mereka menilai kita. Bagaimana kita bisa mendapat kepercayaan dari orang lain, mendapat trust, kalau kita tidak bisa dipercaya, kalau apa yang kita omongkan ya tidak sesuai dengan tindakan kita. Begitu pula sebaliknya. Tindakan kita tidak sesuai dengan omongan kita. Mereka tidak akan percaya ke kita. Teman-teman semua, gain trust. Dari sini yang membuat timbullah respect. Trust Anda dapat, respect pun akan mengikuti di belakang. Tetapi Anda akan punya leverage yang jauh lebih besar pada saat Anda juga punya faktor edifikasi. Naiklah ke peringkat secara berkala, miliki posisi yang lebih tinggi. Tapi ingat rekan-rekan, saya tidak mengatakan tentang edifikasi ini ya, itu ada di depan. Yang penting jadilah Star Crown, jadilah Royal Crown. Tapi Anda nggak punya relation yang baik, Anda nggak bisa dipercaya, apa yang terjadi? Maka percumalah edifikasi itu. Ini akan berjalan dengan maksimal kalau Anda semua memahami bahwa prosesnya harus diikuti dengan ini pertama, ini kedua, dan sambil Anda membangun hubungan itu, Anda membangun integritas Anda sehingga Anda bisa dipercaya, maka naikkan posisi Anda secara berkala sehingga mereka akan respect. Oh, siapa itu Yulianto Eka Putra? Oh, Royal Crown. Tapi bukan hanya sekedar melihat Royal Crown-nya, tapi melihat bagaimana relationnya, bagaimana attitude dari Yulianto Eka Putra. Itulah yang akan membuat mereka akan timbul respect yang datang dalam hati mereka, bukan respect yang dipaksakan karena posisi yang dipunyai. Bedakan ini. Respect akan timbul kalau Anda membangun sebuah hubungan yang disebut dengan engagement. Terjadi sebuah engagement. Bahwa hubungan yang Anda ciptakan ini bukan lagi cuma hanya sekedar saya dan kamu adalah rekan kerja, tapi saya dan kamu more than best friend. Saya adalah saudara kamu. Saya adalah keluarga kamu. Di saat seperti itu, respect itu akan menjadi sangat kuat. Karena hubungan yang kita bangun adalah hubungan as a family. By proses Anda harus menciptakan itu sehingga respect yang Anda terima akan muncul lebih. Ya. Singkatnya seperti ini. Pak Nugroho, apa tandanya orang itu akan merasa sudah berada dalam posisi yang engage dengan kita? Simple Bapak Ibu. Kadang-kadang dengan Anda melakukan hal ini, cara pertama, itu bahkan Anda sudah bisa langsung mendapatkan yang engagement ini tadi. Caranya bagaimana? Begini, saya akan omongkan ini ya. Kalau orang itu cuma teman, itu cuma hanya sekedar sebatas ya kenal. Ya ngobrol biasa. Ngobrol berdasarkan ya sama-sama ya apa manfaatnya, apa saling untungnya. Dan masih sebatas asas manfaat. Tapi kalau sudah menjadi best friend, itu maka kontennya pembicaraannya best friend itu sudah bahkan bisa memaklumi ya. Apa yang menjadi positifnya teman baik kita, apa yang menjadi negatifnya. Dan itulah makanya kenapa disebut best friend. Ya gue tahu, ya dong. Jeleknya si A itu apa? Ya gue memahami, ya udah. Itu memang kelemahan dia. Tapi sebagai best friend gue tahu positif dia apa. Makanya kita berteman, kita nyaman. As a best friend. Tapi akan beda dengan kalau kita membangun hubungan seperti saudara atau family. Dan di titik ini, kita bisa melihat bedanya. Apa antara best friend dan sebagai saudara, sebagai family. Itu bedanya ada pada masalah apa, teman? Kalau saudara atau family, bahkan di sini sudah bicara mengenai membuka aib atau rahasia. Saya menguji. Saya mendalami. Semua calon leader saya yang bahkan dari awal, mulai mereka dari downline menuju orang aktif, itu akan lebih mudah prosesnya. Saya cari hot buttonnya pada saat mereka sudah bisa bercerita tentang rahasia hidup mereka. Tapi di sini kita bukan bicara discuss about gossip. Bicara apa yang jadi aib orang kemudian kita omongkan banyak orang, bukan. Tapi kita mendapat kepercayaan, kita mendapat respect itu tadi. Dan pada saat kita mengetahui apa yang menjadi aib mereka, kita justru bahkan orang pertama yang bisa memaklumi.
Kita orang pertama yang bisa memahami dan bahkan mengajak mereka untuk, ayo, it's time now to change. Beberapa dari Anda mungkin sudah melakukan, tapi selama ini Anda lakukan masih dalam pola yang acak, pola yang random. Tapi dengan sesi follow up ini saya berharap Anda lakukan dengan pola yang sekarang sudah terstruktur. Anda lihat nanti hasilnya. Kadang-kadang Bapak Ibu, pada saat saya sudah membangun hubungan kedekatan semuanya ini tadi dengan proses seperti ini ya. Kadang-kadang saya bisa melempar dengan misalkan seperti ini. Pak Dion, mohon maaf Pak. Ya Pak Nugroho, kenapa Pak Nugroho? Pak Dion, kalau mungkin nggak keberatan, saya pingin banget bantu Pak Dion untuk sukses. Pak Dion, kalau nggak keberatan Pak Dion mungkin boleh nggak Pak Dion untuk share ke saya, Pak Dion selama ini bekerja, apa saja yang Pak Dion sudah dapatkan dan bahkan saat ini, berapa Pak Dion salary yang Pak Dion dapatkan? Supaya Nugroho ada gambaran bagaimana saya harus membantu Pak Dion. Dia cerita akhirnya pengalaman hidupnya. Deep conversation become engagement. Apa yang terjadi? Dia cerita tentang gaji dia. Dia cerita tentang kehidupan dia. Berarti dia sudah buka hati dia. Apa yang terjadi di titik itu, teman-teman? Saya memenangkan kepercayaan dan respek dari dia. Di saat itulah, saya akan lebih mudah saat melakukan proses yang disebut dengan find the hot button. Apa yang harus saya lakukan? Sederhana. Teman-teman bisa lihat sekarang hari ini. Lakukan langkah ini, Anda akan menjadi orang yang luar biasa dan tidak ada siapapun orang yang tidak bisa Anda gerakkan. Proses nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini adalah proses untuk bagaimana kita meyakinkan mereka. Keyakinan terhadap diri sendiri. Dia menjadi percaya diri. Keyakinan terhadap Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kesempatan lewat bisnis ada ini. Keyakinan terhadap produk. Keyakinan entah itu tentang diri saya, yaitu sebagai upline. Keyakinan mengenai masalah bisnis plan, produk, dan lain-lain. Itu akan terjadi pada saat proses nomor 1 sampai nomor 3 ini. Pada saat saya build relation, saya menjadi semakin dekat, saya bisa cerita, meyakinkan dia tentang hebatnya produk ADI, hebatnya bisnis ini. Pada saat proses untuk saya mendapatkan kepercayaan itu adalah proses saya juga memasukkan keyakinan mereka bahwa Tuhan nggak kebetulan Pak menemukan kita dengan bisnis HD ini. Ini adalah proses untuk yang pertama, menumbuhkan keyakinan mereka. Nah, yang kedua inilah proses yang pada saat Anda bertemu dengan orang, ini yang harus Anda kuatkan. Why mereka? Kalau Anda ikut kemarin acara bootcamp, golden circle-nya dimulai dari why yang kuat itu tadi, dimulai dari apa? Impian. Kedua, ketakutan positif. Dan yang ketiga adalah kemarahan positif. Bagaimana cara dari kita bisa membangkitkan impian mereka? Dengan sekali lagi kita mendengarkan mereka, teman-teman. Bapak Ibu, di kondisi yang seperti COVID ini, Pak Benny pasti masih punya sebuah impian dan harapan. Apa yang ingin diwujudkan buat keluarga Pak Benny? Nah, Pak Benny akan cerita. Saya ingin seperti ini Pak Nugroho. Saya ingin pendidikan anak saya seperti ini. Dia cerita apapun. Dengarkan mereka. Dan setelah itu, cukup kuatkan mereka dengan bilang, Pak Benny, bukan kebetulan kita bertemu dengan bisnis HDI. Kalau teman-teman yang lain bisa mewujudkan impiannya lewat bisnis HDI, saya percaya Pak Benny pun bisa. Saya akan bantu Pak Benny untuk mewujudkan itu. Kita fight bareng-bareng ya Pak Benny. Pada saat itu terjadi teman-teman, hot button, tombol panasnya dia, udah ketemu. Maka percayalah, how to-nya, bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara kita untuk prospek, follow up, dan lain-lain, itu akan menjadi mudah setelah Anda mendapatkan hot button ini.
Ada lagi yang kadang-kadang kita tanya, mereka akhirnya bercerita, Pak Nugroho, bantu doa ya Pak Nugroho, saya betul-betul pingin banget Pak Nugroho untuk bisa ngajak satu keluarga untuk bisa naik haji bersama-sama. Dan selama 20 tahun ini kerja, jangankan haji, umroh pun aja masih sulit Pak Nugroho. Tolong Pak Nugroho bantu doa ya. Teman-teman semua. Ini berarti dia share tentang impian dia. Jangan lupa, berikan mereka perhatian. Simak betul-betul apa yang mereka impikan itu. Contohnya, hari gini, sangat mudah. Saya cari flyer lewat Google, Pinterest ya, tentang Ka'bah ya. Kemudian saya tulis 2022 pasti bisa. Saya kirim ke teman saya itu tadi. Saya kirim ke Pak Beni. Kapan? Malam hari. Pak Beni, yakini ya Pak Beni, pasti bisa Pak Beni. Pasti bisa Pak Beni. Anda bayangkan, kalau Anda yang menjadi Pak Beni, kita lakukan seperti itu. Gimana perasaan Anda? Yes, you are engaged with them. Not just lip service. Bicara tentang networking. Networking is about relation. Orang-orang yang saat ini berada dalam lingkar jaringan saya, semua terbentuk bondingnya karena kedekatan. Bisa apapun itu. Saya mungkin tidak cuma hanya satu hari. Mungkin minggu depannya lagi saya sudah dengar kalimat Pak Beni. Pak Beni bilang, aku ingin ngajak anak-anak ke Disneyland, Pak Nugroho. Saya cari video pendek di YouTube. Saya potong itu. Saya tuliskan. 2021. Ke Disneyland satu keluarga, Pak Beni. Saya send. Setelah saya send, dia merasa senang. Kemudian saya ingatkan, Pak Beni, sekarang lagi baca buku apa? Oh, lagi mencoba menghabiskan Secret Book of MLM, Pak Nugroho. Oke, Pak Beni, segera dihabiskan itu ya. Kemudian Pak Beni jangan lupa untuk baca buku yang 25 Ways to Win with People ya. Oh, oke, Pak Nugroho. Remind them. Hot button mereka di-remind terus. Dulu, saya tahun 2002, 2003, tidak ada yang seperti itu ya. Digitally bagaimana saya menggerakkan orang. Susah banget Bapak Ibu. Tapi hari ini, nonsense Anda bisa menekan tombol panas mereka kalau Anda tidak melakukan proses pertama ini. Oke? Bisa timbul dari mana, teman? Bisa timbul dari ketakutan-ketakutan yang positif. Persiapan untuk nanti pensiun. Persiapan untuk nanti apa yang bisa diwariskan untuk anak-anak kita. Persiapan untuk tentang tabungan. Persiapan nanti kalau kita tidak berpikir yang negatif, kalau misalkan sampai seorang ibu rumah tangga ditinggal oleh suaminya. Karena meninggal dunia dan kita nggak siap mungkin, justru ini akan membahayakan kita dan keluarga kita. Dan itu sudah banyak kejadian yang seperti itu. Ketakutan yang positif yang bisa ditimbulkan dengan kondisi keadaan COVID, yaitu kalau nanti kita kehilangan pekerjaan, bisnis menjadi hancur karena kondisi COVID yang tidak kunjung jelas. Vaksin ditemukan pun ternyata vaksin yang ada di Inggris pun ternyata Inggris membuat proses lockdown kembali karena vaksin yang diberikan 1 bulan yang lalu ternyata mengakibatkan efek samping yang sangat besar, efek samping negatif. Ketakutan-ketakutan yang positif ini bukan untuk membuat mereka tidak melakukan, tapi justru membuat mereka, I have to do it now. Sekarang saya harus melakukan karena apa? Karena saya mengantisipasi dan berjaga-jaga. Keyword ya, kalimat kunci ya. Dalam ketakutan positif ini adalah galilah sumurmu sebelum engkau kehausan. Saya akan cerita ke Pak Beni. Pak Beni, salah satu hal yang mendorong saya untuk kenapa saya tuh mau jalan di bisnis tadi karena saya tuh lihat seperti om saya. Dia punya kerjaan yang mapan, tapi kemudian
Usia 42 tahun ternyata dia kena kanker otak. Dan kemudian dia meninggal. Dia sakit, habis dana banyak, dan kemudian tabungan terseret sekarang. Yang kasihan anak-anaknya. Dari pelajaran itu Pak Beni, itu yang membuat saya kenapa saya mau menekuni bisnis HD ini. Saya hari ini udah kerja, saya ada income, saya ada pendapatan yang oke, cukup untuk hari ini. Tapi saya sadar, ini enggak cukup untuk persiapan kalau sampai saya ada apa-apanya dengan diri saya. Seperti om saya. Bapak Ibu sekalian, saat bercerita tentang ketakutan positif, berceritalah selalu memakai orang ketiga. Yang kemudian dari orang ketiga itu direfleksikan untuk saya. Ya, gunakan paman, gunakan ibu rumah tangga. Kalau itu ibu rumah tangga, saya akan cerita. Misalkan saya cerita, Bu Mei, saya tuh melihat banyak banget ibu-ibu rumah tangga di AD itu mau menjalankan, kenapa? Karena mereka berpikir kalau hari ini mereka masih bisa produktif, mereka bisa ngatur antara mengatur rumah, mengatur anak, mereka masih bisa lebih produktif. Mereka mau produktif. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang belajar dari pengalaman banyak orang. Pada saat ditinggal oleh suaminya, banyak yang nggak siap sehingga akhirnya justru anak-anaknya yang kena. Ya kalau ditinggalnya alasan yang positif ya, dalam artian meninggal dunia. Bagaimana kalau selingkuh? Bagaimana kalau nyeleweng? Dan itu banyak terjadi. Nah, kita tidak ada salahnya kalau saat ini kita berjaga-jaga. Dan lagian kita juga jaga-jaga kalau sampai kemudian kita harus dipanggil oleh Tuhan lebih dulu. Apa yang kita bisa siapkan buat anak-anak kita? Nah, itulah yang mereka ceritakan pada saya, Bumi. Dan itulah yang mendorong saya, kenapa saya share ini kepada Bumi. Bedakan Anda kalau cerita orang ketiga dengan langsung menembak dia sebagai orang kedua. Saya ini orang pertama, Bumi orang kedua. Orang lain ini adalah orang ketiga, third party. Perhatikan, kalau saya langsung ngomong Bumi enggak siap-siap, Bumi enggak jaga-jaga, Bumi hati-hati loh Bumi. Kalau sampai terus nanti kemudian suami Bumi selingkuh, bagaimana? No. Jangan pernah dipakai ya. Itu nanti akan menyinggung perasaan mereka dan kesannya apa? Kesannya Anda agresif menekan mereka. No, jangan pernah. Even Anda punya peringkat Royal Crown sekalipun, jangan pernah pakai itu. Itu adalah kalimat yang harus dihindari, memakai mereka sebagai contoh. Jangan pernah. Pakai contoh selalu orang ketiga dan refleksikan ke diri Anda sendiri. Itu adalah teknik komunikasi dalam menggali ketakutan-ketakutan positif mereka. Kalimat kuncinya selalu ucapkan, kita harus seperti pepatah mengatakan, Bumi, kita harus menggali sumur kita sebelum kita kehausan. Karena kalau nunggu kita haus, kita baru menggali sumur kita, maka kita akan mati kehausan sebelum menemukan sumber airnya. Itulah kenapa kita harus selalu berjaga-jaga. Bisa dipahami ya teman-teman semua? Ketiga, kemarahan positif. Yes, the biggest part, bagian yang paling penting, bagian yang paling besar justru, pada saat Anda menggali hot button mereka itu adalah nomor 3. Setiap orang pasti punya ketakutan positif dalam dirinya. Ya, contoh, Nugroho Tantawa Wirawan. Ketakutan positif punya. Nomor 3, the biggest part, kemarahan positif juga setiap orang pasti punya. Contohnya Nugroho. Saya ini diputus sama mantan pacar saya. Yang udah pacaran 4 tahun, deket banget, diputusnya diadili di depan kakek neneknya dia sama orang tua dia. Pada saat rambut saya masih panjang, saya masih gondrong pakai anting-anting, saya dikatakan oleh neneknya gini, ya memang benar kamu harus putus. Lah kalau kamu mau nikah sama gembel kayak gini, gimana masa depanmu? Sudah anak ini madesu. Bayangkan Bapak Ibu, di depan 4 orang yang lain, papa mamanya, dan di depan kakek neneknya. Saya dirajam habis. Dan apa yang terjadi? Pinternya upline saya, pada saat saya itu dekat dengan dia, saya itu cerita. Tahu apa yang dikatakan oleh upline saya? Nuk, bukan kebetulan kenapa kamu sekarang ada di ADI. Maksudmu apa? Nuk, buktikan bahwa omongan mereka salah. Kamu harus jadi sukses karena itulah alasan
yang paling besar untuk kamu membalas dendam atas omongan mereka. Tapi kalau kamu mengamini dengan cara kamu tetap jadi gembel yang madesu, yang menang mereka. Kamu mati. Dead end. Game over. Masuk akal ya. Bener ya kayak gitu. Anda tahu? Bayangkan. Konyolnya Nugroho yang berusia 21-22 tahun waktu itu adalah, saya tuh cuma hanya pingin gini. Gimana caranya dapat jasnya HD itu? Diamond. Oh Diamond ya? Kalau Diamond dapat jas. Iya. Kalau gitu nanti dapat penghargaan masuk majalah. Iya. Oke. Gua harus Diamond. Tujuannya hanya satu. Pingin masuk majalah, pingin mendapat recognition, dan kemudian apa? Kalau gua nanti recognition, tak undang kamu ke acara best ya loh. Tak buat kamu nonton, tak buat kamu menyesal. Konyol banget ya. Cuman mau Diamond karena apa? Kemarahan positif. Dan tahukah Anda ternyata teman-teman? Dari 3 alasan ini, the biggest part, ya, big point-nya justru ada pada kemarahan positif ini. Pada saat nanti Anda bisa dekat, gali kemarahan-kemarahan positif yang ada dalam diri dia, bukan untuk membalas, bukan kemudian untuk kita ya sewa dukun, ya toh, bayar dukun kemudian untuk nyantet mereka supaya mereka mampus gitu ya toh. Bukan. Tapi balas dengan prestasi. Balas dengan sebuah bukti. Mungkin Anda pernah bekerja ikut orang sekian lama. Anda nggak pernah dihargai, Anda dianggap inferior. Yes, now it's your time. Buktikan ke mereka bahwa kamu ini layak. Layak. Trial version. Trial version. Trial version. Oke, sudah ya? Sudah nyambung ya? Oke, kasih jempol kalau mau nyambung, thank you. Ya, ini tiba-tiba karena hujan ya, tiba-tiba langsung putus. Oke. Saya lihat chatnya dulu. Oke, thank you. Nah, ini adalah poin yang penting buat teman-teman semua ya. Jadi, proses follow up adalah proses berkesinambungan di mana Anda harus memahami mereka, tercipta sebuah hubungan dekat, Anda dipercaya, Anda mendapat respect, dan kemudian find the hot button. Cari. Dengan cara Anda terus mau bertanya, bertanya, dan bertanya. Ngomong-ngomong tentang masalah kemarahan positif, saat ini penting banget ya, karena menurut saya ini adalah turbo motivasi. Jadi turbo motivasi itu ada pada kemarahan positif. Motivasi besar itu impian. Motivasi yang lebih kuat lagi itu adalah ketakutan positif. Tapi sebetulnya dari semua ini tadi, yang paling terkuat dari semua motivasi, wah itu tadi, adalah kemarahan positif. Saya ngalami ya misalkan, saya saat capek gitu ya, saya kadang-kadang bisa, adalah capek lah. Kalau mungkin saya cuma ya punya impian, ya, saya masih bisa berpikir, besok masih ada waktu lah. Kalau cuma ketakutan positif, mungkin saya bisa berpikir gini kan, ya udahlah, besok masih bisa dikerjain. Tapi perhatikan ini ya. Pada saat saya ingat kemarahan positif saya nggak bisa berhenti. Contoh. Saya belum punya mobil, saya hanya punya motor, saya tahu saya pagi hari mau berangkat ke Malang. Saya kalau naik motor saya kecapean karena siang jam 1 saya sudah harus ikut EMC-nya Pak Chandra Gunawan. Saya berangkat dari jam 5:30 pagi naik bus menuju ke Malang, turun di Terminal Arjosari, turun saya kemudian naik angkot ya, karena ojek mahal, nggak seperti sekarang hari ini. Sampailah di rumah saudara sepupu saya,
yang mana notabene dia adalah spesialis kulit dan kelamin. Perhatikan di sini teman-teman. Saya ceritain cuma saya sebentar. Sampai di sana, saya berusaha prospek, follow up, dan spesialis kulit kelamin, saya jelaskan Royal Jelly, saya jelaskan propolis dalam kaitannya perbaikan struktur jaringan, sel, dan lain-lain. Saya kemudian cerita tentang propolis, krim luar biasanya kayak apa, untuk jerawat, dan lain-lain. Apa yang terjadi? Saya dihina habis-habisan, saya dikatakan nggak mungkin kaya, saya diomongin kalau lu bisa kaya lewat MLM lu itu tadi, lu akan tak sembala, segala macam, dan bahkan dia, saat saya ngomong, Kok ini loh cuman satu paket cuman hanya 668.000. Koko enggak beli satu paket. Mungkin Koko enggak butuh, tapi kan anak-anak keluarga juga butuh istri Koko. Enggak, saya enggak butuh yang kayak gitu. Produk-produk kayak gitu loh saya bisa bikin sendiri. Apalagi yang salep-salep. Wong saya spesialis kulit. Saya bisa kalau seperti itu. Dan kemudian yang paling menyakitkan saya saat dia dengan sombongnya bilang ke saya bahwa saya ini bisa seperti ini. Bukan karena join di MLM kayak gitu harus ngemis-ngemis untuk jual-jual produk kayak gitu. Orang yang cari saya sekarang. Makanya kalau kayak kamu sekarang, kamu cari-cari saya kayak gini. Kalau saya enggak mau, ya enggak mau. Saya loh bisa sukses kayak gini karena kaki dan tangan saya sendiri. Saat itu saya sangat kecewa. Saat saya kemudian diomong, kalau lu bisa jadi kaya kayak gini, tak sembah kamu. Timbul kemarahan positif saya. Waktu itu saya sempat marah dan meledak. Kenapa? Saya tahu dia bisa menjadi dokter spesialis kulit dan kelamin itu yang menyekolahkan aksesnya lewat almarhum papa saya. Di mana papa saya melewatkan jalur militer, dan pada waktu itu kalau lewat jalur militer, sekolah kedokteran untuk PTT penempatan kerja itu jauh lebih cepat. Itulah kenapa dia di usia 29 tahun sudah bisa praktek pribadi. Dan semua saya tahu sendiri yang masukkan itu papa saya. Dalam hati saya cuman gini, mudah-mudahan koko sepupu saya ini, kakak sepupu saya ini, ingat jasa papa saya. Ternyata bukannya ingat, tapi ngata-ngatain kita. Jujur saya pulang, saya sempat down. Tapi saya ingat tentang arti kemarahan positif ini. Kalau saya kemarahan negatif, saya ajak berkelahi, saya sudah langsung hujat dia. Lu orang boceng li, orang yang tidak tahu budi, yang nulung papaku segala macam. No, saya tahan itu semua. Saya ingat pesan dari Kojul. No, ingat di mana kamu dizolimi, kamu disakiti, bukan karena sebuah kesalahan dan dosa yang kamu perbuat. Nggak usah khawatir, no. Kamu akan dibela oleh Tuhan. Doa orang yang terzolimi didengar oleh Tuhan. Saya tahan. Saya cuma bisa doa, Tuhan tolong berikan kesempatan pada saya untuk saya bisa sukses sehingga saya bisa tunjukkan pada dia, Tuhan, bahwa saya bisa jadi orang sukses. Bapak Ibu sekalian, kemarahan positif ini yang saya tuliskan di tembok saya, di dream book saya, bahwa saya harus sukses, saya harus mencapai, saya harus bisa membeli mobil Mercy saya dalam waktu 2 tahun. Kenapa? Saya akan tunjukkan ke dia bahwa kamu sudah salah menghina saya. Dan kemurahan Tuhan Bapak Ibu, saya wujudkan itu di usia saya yang baru waktu itu 24 tahun. Kemurahan Tuhan, saya sudah bisa menerima pendapatan waktu itu 25-30 juta per bulan, uang waktu itu ya. Dan kemudian saya bisa membeli mobil Mercy saya pribadi. Dan saya pakai mobil Mercy itu ke rumah dia. Apa yang terjadi? Pembalasan lebih kejam daripada pembunuhan. Dia diam, dia nggak bisa ngomong apa-apa, dan saya bukan datang kemudian saya bilang, ayo kok, saya datang sekarang, lu sembah aku. Enggak pernah. Tapi saya datang sudah bilang, saya kasih madu 1 kilo dan hand body lotion dan Royal Jelly buat istrinya. Saya bilang ini buat istrinya. Buat Cece kok. Lu ngapain kamu bawa seperti ini? Saya bilang, kok thank you banget. Karena kalau bukan karena Koko, aku hari ini nggak bisa seperti saat ini. Loh, apa maksudmu, Nuk? Aku enggak pernah nolong kamu. Oh enggak, Koko sangat nolong aku. Loh, dari mana? Saya ceritain dengan bercanda. Koko ingin waktu itu Koko melecehkan aku. Koko bilang, wah kamu enggak mungkin sukses lah. Saya ngomong sambil ketawa. Dia jawab, masa sih aku ngomong kayak gitu? Enggak pernah nih aku ngomong kayak gitu. Akhirnya saya ngomong gini, memang itu kok. Orang yang menghina tuh enggak pernah ingat kok. Tapi yang dihina itu selalu ingat kok. Dan Bapak Ibu semuanya,
Bukan hal yang negatif saat Anda punya kemarahan positif. Tunjukkan kepada mereka-mereka yang mungkin selama ini melecehkan Anda, menghina Anda, bahwa Anda tidak seperti apa yang dikatakan oleh mereka. Ada beberapa rekan saya saat saya menggali hot button-nya, mungkin hari ini dia orangnya juga dengar, dia bahkan punya hot button yang kuat banget. Aku nih dianggap anaknya orang kaya yang mana aku nih nggak bisa sukses. Aku cuma yang dompleng suksesnya papaku. Tolong bantu aku diadii mau suksesku. Hanya dengan uang 150.000, aku mau jadi orang sukses. Saya mau bungkam semua kata-kata saudara saya. Kalau saya ini cuma yang nebeng suksesnya papa. That is hot button. Ada lagi upline Anda yang ini saya berani cerita ya. Satu ketika ya si upline Anda yang eksekutif Crown hari ini yaitu Joel ya, ini menjadi role model yang luar biasa. Joel lucu banget waktu itu ya, saya berhasil menggali kemarahan dia yaitu dengan cara apa? Dia diputus oleh pacarnya. Pacarnya selingkuh. Dan kemudian yang berikutnya apa yang terjadi? Dia sepeda motornya hilang. Dia kemudian pergi ke rumah pamannya mau minjem sepeda motornya pamannya, bukan minjem mobil, karena motornya hilang. Jadi sudah sebatang kara, laptop pecah, sepeda motor hilang, diputus pacar. Datang ke rumah pamannya mau minjem motor. Sama pamannya nggak dipinjemin. Dia marah-marah ya toh. Monyet banget kok, bayangin kok motor ada 3. Satu motor laki itu jelas-jelas nggak pernah dipakai kok, nggak dipinjemin kok. Dia marah-marah, dia kecewa. Saya bilang ke dia, justru saatnya kamu membuktikan kepada pamanmu bahwa kamu harus sukses. Tunjukkan ke dia bahwa kamu bisa sukses lewat bisnis HDI. Kamu harus jadikan itu sebagai motivasi terbesar kamu. Karena pamanmu sudah salah menghina kamu. Balas dengan sebuah kebaikan. Bukan balas dengan sebuah kekerasan. Nggak perlu. Balas dengan prestasimu. Makanya saya selalu bilang kepada seluruh leader saya. Ya, biarkan orang lain berkata apapun. Tapi yang penting kita membalas dengan sebuah bukti. Teman-teman semua, proses untuk mendapatkan hot button ini adalah proses yang sangat penting Anda lakukan. Tips sebelum saya mengakhirinya, dan mohon maaf kalau sedikit lebih panjang karena saya tahu ini nggak bisa memang dibagikan pendek ya, cuma 1 jam karena saya harus memberikan banyak contoh. Banyak dari teman-teman yang bilang gini, saya nggak bisa ngomong seperti Pak Nugroho lancar kayak gini. No, Bapak Ibu semua, ketahuilah. Dalam rangka Anda bisa menggali why mereka ini tadi. Ada satu poin yang paling penting. Anda yang terlebih dahulu harus betul-betul mencari dan mendapatkan why Anda secepatnya. Don't playing victim ya, jangan playing victim, jangan merasa nggak mudah, nggak gampang cari impian tuh dengan berteori segala macam ini itu. No, saya minta setelah selesai ini pun teman-teman udah langsung bisa mencari dan mendapatkan apa hot button Anda, impian Anda, ketakutan positif Anda apa. Anda mungkin punya kemarahan-kemarahan positif yang harus Anda betul-betul wujudkan. Lihat ini. Dalam rangka Anda bisa menggali why mereka, maka pertama kali temukan dulu why Anda. Dan kemudian step kedua. Saat Anda mulai melakukan follow up proses pertama, kedua, ketiga, sampai dengan keempat ini. Belajarlah untuk menjadi individu yang betul-betul terbuka. Bagaimana selama ini cara saya untuk bisa mendapatkan hot button mereka? Saya menggalinya dengan cara apa? Saya memulai dengan bercerita dulu. Saya bercerita dari hati saya, mengapa saya mau menjalankan bisnis HDI ini. Tentang impian saya bagikan singkat, sehingga itu bisa menginspirasi mereka. Seperti saya selalu cerita ke anak-anak muda yang lain waktu itu. Saya cuma punya mama, papa udah nggak ada.
Saya cuma hanya ingin sebelum mama dipanggil oleh Tuhan, saya ingin membuat mama itu bangga. Saya ingin buat mama senang bahwa enggak sia-sia melahirkan saya. Dan itu juga supaya wujud balas budi saya kepada Papa. Karena hari ini yang bisa saya doakan hanya satu. Tiap saya berdoa, saya doa ke Tuhan. Tuhan, tolong sampaikan ke Papa bahwa Nugroho anaknya akan balas budi setiap kebaikan Papa lewat mama. Papa jangan kecewa ya. Aku balas semua kebaikan Papa lewat mama. I tell the story. Deep inside your heart. Jauh dari hati Anda. Keluarkan itu. Nggak usah bertele-tele. Ini hanya in order untuk membuat mereka mau cerita. Mungkin simpel, pendek. Keluar dari hati Anda. Seperti baru saja saya sudah memberikan contoh pada Anda. Saya nggak tahu bagaimana dengan komen Anda. Tetapi saat saya barusan cerita cuman hanya dengan 1 menit aja tentang bagaimana saya membuat mama saya bangga, papa saya bangga. Saya nggak tahu berikan komen aja. Bagaimana perasaan Anda sendiri? Bisa tuliskan di komen. You get inspired kan? Anda menjadi terinspirasi bukan? Padahal baru cerita sebentar kan? Anda terinspirasi juga untuk akhirnya, iya ya, aku ya juga sama. Aku ini belum pernah balas budi kebaikan orang tua, belum mestakan ulang tahun orang tua, dan lain-lain. Tell your story. Short, directly, to get inspired. Ya, untuk menginspirasi mereka. Inspiring them. Menginspirasi mereka. Nggak bisa Anda cuma hanya ujuk-ujuk langsung ngomong, apa impianmu? Kamu tidak ingin membuat mamamu bangga. Kamu tidak ingin membuat orang tua bangga. No. Lu sedang pengaruhi aku supaya aku join hati kan? No, aku tidak mau. Itu yang akan terjadi. Teman-teman, saya sharing pada Anda tentang masalah follow up ini karena kita menjadi seorang petani. You have the seed, kamu punya bibitnya, kita punya bibitnya, maka bibit itu harus ditanam, kemudian bibit itu harus disirami supaya menjadi strong relationship, build their trust, kemudian timbul respect, dan akhirnya mereka mau jalan karena mereka punya akar yang kuat, yaitu hot button mereka. And then, how to-nya untuk membangunnya menjadi, untuk membuatnya menjadi pohon yang terus tumbuh, itu sangat mudah. Follow up, prospecting, ya semuanya, presentasi, closing, itu hal yang mudah. Tetapi Anda harus bisa mendapatkan akarnya dulu. Hot button is the process bagaimana Anda membuat mereka punya akar yang kuat. Why I have to do this business. Itu yang membuat mereka nggak akan patah kalau promonya katanya kurang menarik. Kok promonya enggak mau menarik ini, kok enggak menarik sih? Kok enggak dikasih madu, beli madu 2 dapat madu 2. Memang saya Brandon Chia, lu tanya sama saya, gitu kan ya. Kok ya toh, ini kenapa kok produknya ini terlambat terus kok? Aku malas sudah ngerjain HDI. No. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka complain about the small thing karena upline-nya enggak pernah menanamkan root atau akarnya. Why you have to do this business? Mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini bisa menginspirasi Anda dan membuat Anda saat ini bisa mengaktifkan follow up dengan benar, dan dengan seperti itu Anda akan bisa mendapatkan cepat sekali orang-orang yang aktif, orang-orang yang mau ikut sistem, dan yang akan membuat jaringan Anda semakin besar. Inilah proses yang saya lakukan di saat saya membuat siapapun orang itu, berada di posisi manapun. Mereka mau ada di kuadran A, mereka mau ada di kuadran B, mau ada di kuadran C. Dengan cara yang sama, saya build ya, mulai dari relation, oke. Saya kemudian membangun trust mereka. Di saat itulah saya kuatkan terus keyakinan tentang produk bisnis HDI. Saya kuatkan bahwa mereka bisa, mereka mampu, kepercayaan tentang diri sendiri. Saya encourage, saya motivasi mereka terus. Dan pada saat itu juga saya bangun respect mereka. Saya punya posisi yang lebih baik, leverage-nya dari edifikasi, dan juga become engaged, ya, terjadi engagement antara Anda dan dia. Itu yang akan buat mereka yakin kepada Anda, yakin dengan HDI-nya. Nah, di saat itu kuatkan why mereka.
Sebetulnya ini adalah proses yang kita lakukan kalau Anda lakukan pengulangannya. Mau di kuadran A, mau di kuadran B, mau di kuadran C. By the time Anda terus melakukan. Terus Anda lakukan. Mungkin orang itu bisa bergeser menuju kuadran B. Bergeser menuju kuadran C. And then akhirnya, boom. Timingnya pas, orang itu ada di kuadran A. Internal mereka lagi baik, keadaan eksternal lagi baik. Anda lakukan terus seperti itu. Boom. Hot button-nya Anda kena, Anda pencet tombol panasnya, mereka akan lari. Teman-teman semua, lakukan ini sebagai sebuah proses pengulangan. Dan saya yakin sekali kalau teman-teman mau melakukan ini, ya kita akan lihat hasilnya akan terjadi luar biasa. Ingat teman-teman, apa yang akan membantu mempermudah Anda semuanya? Manfaatkan leverage yang ada di bisnis ini. Ingat teman-teman semua, leverage-nya harus Anda gunakan. Ya, leverage dalam hal follow up ini Anda harus gunakan. 3 poin ini. Ayo, manfaatkan benar-benar teman-teman. Pinjamkan buku. Kadang orang bisa terinspirasi lewat buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Kadang orang bisa terinspirasi lewat The Secret Book of MLM karena di sana membahas tentang prinsip berangkat dari akhir. Kadang mereka bisa teropen mind lewat apa? Leverage daya ungkitnya lewat apa? Pastikan mereka untuk nonton bil YouTube-nya ya, dan juga mendengarkan audio streaming yang ada dalam BEC. Dan ingat juga, jangan lupa untuk selalu mengarahkan mereka. Downline ini tadi bisa menjadi aktif kalau Anda terus mengarahkan ke pertemuan. Ini leverage-nya. Ya, seperti kemarin ada pertemuan yang bagus yang dibuat oleh Kak Rolinda, dibuat oleh Gaby, dibuat oleh juga sama siapa? Oleh ini Kak Ica ya dari Padang, ya Mompreneur ya. Itu Mompreneur with Million Dreams, itu keren banget acaranya. Itu kalau Anda rajin ya, mau dimanapun posisi ya rekan kerja Anda, ibu rumah tangga itu ya, misalkan mereka mau di posisi manapun ya, bisa jadi mereka saat itu ya seorang ibu rumah tangga ini ada di posisi kuadran A, yang mana internal mereka oke, tapi mereka tidak didukung oleh pasangannya, eksternalnya kurang oke. Dan dengan ikut acara kemarin, Mompreneur itu akan membantu mereka mungkin akhirnya. Oh iya, ternyata mereka akhirnya benar. Hidup ini di tangan diri sendiri. Nggak bisa kita terus menyalahkan keadaan. Tapi kitalah yang harus mengubah diri kita sehingga keadaan kita akhirnya berubah menjadi positif. Apa leverage-nya? Undang ke pertemuan. Ya. Mau di kuadran manapun. Manfaatkan ini aja teman-teman semua. Ya. Manfaatkan ini saja. Selalu manfaatkan yang namanya leverage pertemuan ini. Oke. Maka teman-teman, Anda akan jauh lebih cepat. Hari ini jauh lebih cepat Anda menggunakan leverage-nya. Oke. Jadi selalu siapkan, kalau saya sudah bicara dengan dolen saya, berikutnya what next? Kapan saya mau ketemu lagi dengan dia? Oke, kapan kemudian saya mengadakan jadwal pertemuan lagi dengan dia? Apa yang kemudian harus saya pinjamkan ke dia? Itu harus selalu ada. Saya selalu pada saat follow up saya bilang, Bu, nanti saya akan kirim linknya ya 2 ini tadi. Ibu kira-kira bisa nonton kapan? Pastinya. Ya mungkin besok Pak Nugroho. Oke, Bu, kalau gitu lusa saya akan kontak Ibu untuk memastikan ya. Untuk memastikan Ibu bisa dengarin. Dan lusa jam berapa Bu yang paling enak Nugroho kontak Ibu? Ya entah itu lewat WA atau telepon dulu. Kapan enaknya? Malam atau siang? Malam aja Pak Nugroho. Oke Bu, nanti malam akan saya kontak. Saya selalu membuat dalam follow up ini, membuat sebuah rangkaian dari satu tindakan, satu action menuju action yang berikutnya. Oke? Follow up 1, saya tidak pernah berhenti cuma hanya dari follow up 1 and finish. No, dari action follow up 1, saya akan membuat sebuah pertemuan jadwal untuk follow up yang berikutnya. Follow up yang kedua. Setelah follow up kedua, saya sudah menyiapkan bagaimana saya bisa action lagi untuk saya melakukan follow up yang ketiga. Mengirimkan link mungkin, dengan cara saya mengirimkan link, Bu, nanti saya kirim ya, link video sekolah gasip itu bagus banget loh, Bu. Nanti Bunda nonton sama anaknya. Anaknya Bunda tuh pas tuh 10 tahun, penting banget tuh nonton itu. Bunda nanti kapan saya bisa kontak? Mungkin lusa. Ya oke, lusa. Oke, saya kontak kapan enaknya Bunda? Malam, siang? Kembali ke materi kemarin. Oke. Jika saya kirim linknya ke Bunda nanti bisa nonton kan? Supaya lebih tahu tentang HD ini. Oke deh. Bunda kapan pastinya bisa nonton? Besok atau lusa? Nanti bisa kok Pak Nuk. Oke Bunda, kalau gitu saya kontak besok ya. Untuk memastikan Bunda udah nonton. Dan besok, Bunda enaknya kita ketemu kapan? Lewat telepon, lewat Zoom, enaknya ketemunya kapan?
Boom, saya menyiapkan follow up yang bukan parsial. I do this follow up, and then game over. No, ini yang sering kali terjadi. Follow up itu adalah bagaimana Anda membuat bridging untuk follow up yang kedua, untuk follow up yang ketiga. Lakukan ini. 5-12 kali pertemuan. Anda akan mendapatkan orang aktif. Dari orang aktif 5-12 kali pertemuan akan menjadi orang kunci. Begitu pula seterusnya. Thank you buat teman-teman semua yang mengikuti meskipun sampai molor seperti ini ya. Saya tidak menyangka bisa molor seperti sekarang karena maunya 1 jam. Tapi kalau saya cuma batasi sampai 1 jam, maka materi yang saya bagikan akan terputus dan tidak terkonek sama sekali. Thank you buat teman-teman sekalian. Pesan dari saya satu, segera habiskan finish list konsumen, finish list prospek, finish list downline. Anda habiskan semuanya, maka saya percaya knowledge Anda akan lebih. Dan saat Anda melakukan proses dari follow up ini tadi akan jauh lebih mudah karena Anda sudah punya bahan-bahannya semua. Oke? Terima kasih teman-teman semua untuk kehadirannya dan mungkin bulan depan saya akan sambung lagi dari pertemuan-pertemuan yang ada sehingga nanti bisa melengkapi teknis dasar dari teman-teman semua. Oke? Jangan lupa untuk undang rekan kerja Anda ke acara BEST dan besok tanggal 17 saya akan ketemu dalam acara Special Coaching and Mentoring untuk para Enterprise Manager ke atas. Ya, jadi bagi rekan kerja Anda yang sudah Enterprise Manager, yang bahkan sudah ikut seri 1 bulan lalu, bisa ikut nanti untuk besok, karena materinya beda. Materinya untuk Special Coaching and Mentoring untuk para manager ada 2 modul. Modul pertama dan modul kedua. Modul pertama saya sudah bagikan kemarin, modul kedua akan saya bagikan besok. Nah, buat teman-teman yang nggak ikut modul pertama, ikut modul kedua boleh. Boleh, karena tetap bisa berdiri sendiri. Ya. Oke, saya tunggu besok teman-teman pukul 19.00. Jangan lupa untuk memastikan Anda hadir di acara BEST. Thank you semuanya teman-teman. Terima kasih, saya pamit diri dulu karena saya harus meeting ke pertemuan yang berikutnya. Thank you teman-teman semua. Go Royal Crown. Selamat pagi semuanya. Thank you.